Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan perjalanan Qin Mu yang mengunjungi semua istana ilahi di surga celestial dan bertemu dengan Dao Ancestor. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Pada saat ini, tangan raksasa tiba-tiba meraih dari langit, menghancurkan istana ilahi Langshuan yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk saat dibebankan ke Qin Mu. Tubuh Qin Mu berubah menjadi penguasa bumi, yang memiliki kepala sapi, tubuh manusia, dan wajah harimau. Tanduk panjang di bagian atas kepalanya menusuk tepat ke langit, berubah menjadi lava api iblis yang jatuh dan tampak seperti dua aliran mata air kuning. Dia mengangkat tangannya untuk membuat stroke di jantung alisnya, membuka mata vertikal. Sinar cahaya memotong tangan raksasa itu menjadi dua bagian lurus. Mendengus terdengar saat darah dewa menyembur keluar, dua potong lengan yang putus jatuh dari langit. Itu adalah dewa iblis, yang bersembunyi jauh, mencoba diam-diam menyerang dan membunuh Qin Mu saat dia bertarung dengan Yun Chuxiu. Dia tidak berharap Qin Mu berubah menjadi penguasa bumi dan menggunakan mata penguasa bumi untuk memotong lengannya. Sangat jarang untuk melihat kekuatan sekuat mata vertikal Qin Mu. Dewa iblis itu juga luar biasa. Setelah lengannya diputus oleh Qin Mu, dia segera mundur tanpa meninggalkan jejak. Yun Chuxiu mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia muncul di belakang Qin Mu, memukul daerah di belakang hatinya dengan telapak tangannya. Saat serangannya mendarat, kekuatannya meledak. Pusat telapak tangannya tampaknya berubah menjadi jurang besar dari Ruins of End, langsung memutarbalikan tubuh jasmani Qin Mu saat itu ditarik ke tengah telapak tangannya. Tiba-tiba, punggung tangannya pecah. Sinar cahaya pedang menembus bagian belakang tangannya, menusuk ke jantung alisnya. Yun Chuxiu ketakutan dan dengan cepat mundur. Namun, Qin Mu merasa seperti dia tumbuh dari tangannya. Dia hanya tampak setinggi satu kaki, bergabung dengan dagingnya. Tidak peduli bagaimana dia mundur, dia tidak bisa mengguncangnya atau pedang itu. Yun Chuxiu mengepalkan tangannya dengan erat dan meninju keluar, menghancurkan aula tahta yang hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, cahaya pisau muncul di aula tahta dan menebas ke arah Qin Mu. Ada dewa lain yang bersembunyi di aula tahta, menunggu kesempatan untuk menyerang Qin Mu. Yun Chuxiu melihat di mana dia bersembunyi dan memaksanya keluar dengan pukulan, menyelesaikan situasinya sendiri yang berbahaya. Sosok Qin Mu tiba-tiba menghilang dari tangannya. Sekarang, pukulan dewa menebas Yun Chuxiu. Yun Chuxiu sedikit mengernyit saat dia menunjuk jari. Mata dewa itu penuh ketakutan ketika tubuh jasmaninya runtuh dari dalam, langsung berubah menjadi benjolan kecil daging yang meledak dengan ledakan. Pada saat ini, Qin Mu sudah tiba di belakang Yun Chuxiu. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya saat aura Humongous terangkat dari tubuh Qin Mu ke langit. Aura itu terasa seperti leluhur semua dao dan teknik. Jika seseorang menutup mata mereka dan hanya merasakan aura ini, itu akan terasa seolah-olah langit yang luas dan agung telah melonjak maju dan bahwa Qin Mu adalah penguasa. Kaisar Langit, Yun Chuxiu mengertakkan giginya. Kamu berani menggunakan seni ilahi pria keji itu terhadapku. Auranya berubah ketika rambutnya yang halus terangkat dan lengan bajunya berkibar. Aura yang sama sekali berbeda meledak, menekan aura tertinggi Qin Mu dari 10.000 dao. Yun Chuxiu akhirnya marah dan benar-benar marah. Jika Qin Mu tidak mengeksekusi seni ilahi Kaisar Langit kuno, dia masih akan bisa menahan diri. Namun, Qin Mu bersikeras menggunakan seni ilahi Great Dao Kaisar Langit kuno, dan ini telah menyebabkan dia kehilangan kendali. Dia membenci pria itu sampai ke inti. Saat dia melihat Qin Mu sebagai pria tak berperasaan itu, semua tekniknya benar-benar melonjak maju, melakukan serangan balik. Dao besar meraung seolah-olah 1 miliar dewa mengucapkan bahasa Dao pada saat yang sama. Suara itu memekakkan telinga. Qin Mu benar-benar merasa bahwa ada lebih dari 20 aura berbeda di tubuhnya yang meledak secara bersamaan. Aura ini terlihat seperti berasal dari lebih dari 20 kaisar agung yang telah mengembangkan teknik yang berbeda. Perasaan yang aneh. Yun Chuxiu jelas satu orang, tetapi dia memiliki lebih dari 20 aura yang berbeda seolah-olah dia adalah gabungan dari lebih dari 20 kaisar besar. Ini berarti bahwa dia telah mengembangkan lebih dari 20 teknik kaisar tahta yang berbeda dan memadukannya. Ini hampir merupakan hal yang mustahil. Qin Mu memadukan teknik kaisar tahta untuk menciptakan teknik Overlord Body Tree Elixir, dan ini adalah pencapaian yang sangat sulit dan berharga. Tetapi untuk memadukan lebih dari 20 teknik tahta kaisar, bahkan jika Qin Mu dapat menemukan begitu banyak teknik, akan sangat sulit untuk menyatukannya. Namun, Yun Chuxiu mampu mencapai ini. Atau haruskah dia mengatakan Ratu Surgawi mampu mencapai ini? Dua jenis seni ilahi yang menakutkan melonjak maju, dan Qin Mu merasakan seni ilahi Kaisar Langitnya dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa. Tampaknya apa yang disebut kekuatan tertinggi 10.000 dao bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Daerah itu langsung disapu bersih dari istana ilahi Langshuan yang kacau saat banyak istana tersapu. Qin Mu juga terlempar, dan istana-istana itu runtuh padanya satu demi satu, menghancurkannya. Kekuatan menakutkan Yun Chuxiu berada di luar imajinasi.
Yun Chuxiu berteriak marah ketika seni ilahi lainnya melonjak maju, mengikuti di belakang yang pertama. Itu lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia berteriak, semua pria tercela harus mati. Istana dan pecahan batu yang menekan Qin Mu hancur, dan aula besar meledak satu demi satu, membentuk bola-bola asap. Wanita ini kehilangan kendali, itu benar-benar menakutkan. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang dari awan debu, menusuk ke dalam seni ilahinya. Itu kemudian menembus telapak tangannya saat Yun Chuxiu dengan paksa memukulnya dengan itu. Dua suara keras terdengar. Yang pertama adalah dari Qin Mu, yang mayatnya meledak, berubah menjadi benjolan darah. Yang kedua adalah dari Yun Chuxiu ketika cahaya pedang menembus jantung alisnya dan menyebabkan kepala wanita cantik ini meledak, melepaskan bunga romantis segar. Naga Kilin, Qi Jiwi, dan yang lainnya bergegas-bergegas. Sebelum mereka tiba, mereka melihat kabut darah membeku, mengatur kembali ke dalam tubuh Qin Mu. Kepala Yun Chuxiu, yang telah hancur berkeping-keping, juga menutup, membentuk wajah yang menakjubkan tanpa bekas luka. Naga Kilin, Qi Jiwi, dan yang lainnya dengan cepat berhenti, merasa bingung. Qin Mu menarik pedangnya dan tertawa dengan sungguh-sungguh, merasa sedikit puas. Permaisuri surgawi, Anda telah mengekspos teknik Anda dan mengungkapkan dua seni ilahi Anda. Bagaimana rasanya tumpukan ini ditumpahkan di kepalamu? Wajah Yun Chuxiu hitam. Tiba-tiba, dia menunjukkan senyum, terlihat sangat menawan. Anda telah dipaksa untuk mengungkapkan bahwa jiwa Anda telah pulih dan bahwa Anda bukan manusia tanpa jiwa lagi. Ini memang bukan tumpukan kecil kotoran kan? Mereka berdua saling menatap. Tiba-tiba, Qin Mu tertawa keras dan berkata, kita sudah selesai dengan istana ilahi Langshuan, kemana kita pergi selanjutnya? Yun Chuxiu bersorak saat dia maju untuk mengambil lengannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajahnya dan menjawab dengan manis, ayo pergi dan temukan Raja Dewa Leluhur, menyenangkan di sana. Karakter Yun Chuxiu agak aneh dan gelisah. Dikabarkan bahwa sejak kelahirannya, permaisuri surgawi memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjadi model keibuan dunia. Sementara itu, Nyonya Yuanmu adalah orang yang aktif dan energik yang anehnya juga pintar. Qin Mu membawa Yun Chuxiu bersamanya menuju Yun Jianli, Qi Jiwi, dan yang lainnya. Gelombang-gelombang yang kuat bergolak di dalam hatinya ketika dia berpikir, mungkinkah Yun Chuxiu bukan ratu surgawi dan malah menjadi Nyonya Yuanmu? Jika bukan Nyonya Yuanmu, tetapi permaisuri surgawi yang meninggal saat pembunuhan Ratu Surgawi. Yang mulia, ada banyak merinding di bagian belakang lehermu. Yun Chuxiu dengan penasaran melihatnya dan berseru penemuannya, terkejut, kamu berkeringat di belakang lehermu. Aneh sekali. Dia mengulurkan tangannya yang lembut dan hangat untuk menyentuh dahinya dan berseru, lebih terkejut dari sebelumnya, dahi Anda benar-benar kering. Yang mulia, Anda sakit. Qin Mu sangat marah dan mengguncangnya untuk kembali ke yang lain sebelum berbisik, saudari Yan Er, datang ke pundakku. Hanya ketika Yaner berubah menjadi burung gereja hijau kecil dan duduk di bahunya, Qin Mu merasa lega. Ketika tangannya dipegang oleh Yun Chuxiu, dia memiliki kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dia aneh dan temperamental. Baru saja, dia dramatis sampai mati. Sekarang, dia manis sampai sakit. Dia tidak bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya dipikirkan Yun Chuxiu. Ketika Yun Chuxiu memegang tangannya, itu memberinya perasaan bahwa ular piton berbisa mengelilinginya. Hanya ketika Yaner mendarat di bahunya dia merasa santai. Yan Er juga mengamati bagian belakang lehernya dengan penasaran sebelum bertanya-tanya, Tuan tidak gugup sebelumnya, mengapa dia gugup sekarang? Masih ada satu bagian yang mencurigakan. Saya memanggil jiwa permaisuri surgawi dan menemukan bahwa dia belum mati. Yang lebih aneh adalah bagaimana Nyonya Yuanmu memiliki tubuhnya dalam gerakan peti mati kristal satu kali, yang ditekan oleh kakak Wei Suifeng. Mata Qin Mu berkedip saat keraguan mulai muncul. Lalu siapa Yun Chuxiu ini? Jika dia adalah permaisuri surgawi, kepribadiannya ini terlalu jauh dari biasanya. Atau, apakah ini sifatnya? Yun Jianli, Qi Jiwi, dan yang lainnya sangat dijaga terhadap Yun Chuxiu. Meskipun mereka bersikap sopan terhadapnya seperti sebelumnya, mereka tidak berani terlalu dekat dengannya. Hanya Qin Mu yang merasa relatif tenang, dan dia menjadi lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Keduanya mengobrol dengan sungguh-sungguh saat mereka berjalan menuju istana Raja Nenek Moyang Raja Dewa Ancestral. Orang Qin ingin datang ke tempat saya? Di dalam istana Raja Leluhur, Raja Dewa Leluhur Dewa Mulia Ju sudah mendengar berita itu. Dia tertawa dan berkata, apakah orang ini tidak tahu bahwa saya ingin membunuhnya dan bahwa dia mengirim dirinya sendiri untuk mati? Kecuali dia percaya bahwa aku tidak bisa menyerang di istana Raja Leluhurku. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Tanya Great Sun Saffron. Penguasa matahari yang luar biasa ini bukanlah yang berasal dari para dewa kuno. Yang dari dewa kuno dikhianati karena tahu terlalu banyak, sekarat selama era Dragon Han. Great Sun Saffron saat ini adalah dewa dari era kaisar tinggi bernama Dan Feng Lai. Dia adalah murid Raja Dewa Leluhur dan ditugasi untuk menjadi jenderal bintang siklus surgawi dari surga celestial.
Alasan bahwa Raja Dewa Leluhur mampu menjadi saingan yang setara dari Yang Mulia Hao dan Dewa Kaisar Lang Xuan adalah karena bagaimana ia adalah putra Adipati Surga dan telah menguasai bintang-bintang siklus surgawi. Sebagian besar Dewa Bintang harus mendengarkan perintahnya. Tentu saja tidak. Raja Dewa Leluhur tertawa. Apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Jika iya, apakah saya akan berada pada posisi saya hari ini? Terkadang, kikuk tidak selalu buruk. Misalnya, insiden kolam giok. Semua yang mulia surgawi lainnya ada di sana dan menyembunyikan identitas mereka sehingga mereka tidak akan dikenali. 9 dari mereka curiga dan saling melindungi, tetapi karena hanya saya yang mengungkapkan identitas saya, mereka tidak akan curiga terhadap saya, pria yang kasar. Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan melanjutkan, Yang Mulia Mu datang ke sini untuk dibunuh oleh saya, tetapi saya tidak akan menyentuhnya sama sekali. Dia bukan musuhku, setidaknya untuk saat ini. Dia mungkin memiliki gelar yang mulia, tetapi dia tidak lebih dari sosok kecil dengan gelar yang terlalu mulia. Membunuhnya hanya akan mengeja masalah. Sun Great Saffron dan Feng Lei terkesan dan memuji, brilian, Yang Mulia. Jadi bagaimana kita menghadapi kedatangannya di sini? Raja Dewa Leluhur berkata, bakat surgawimu sebenarnya tidak buruk. Saya bertarung dengannya di Istana Mahakala dengan senjata terkuat. Saya berada di alam jembatan ilahi, dan dia mampu menandingi saya. Bahkan setelah saya menggunakan surga 28 kerajaan, saya tidak bisa menjatuhkannya. Sebagai gantinya, dia membunuh klon celestial Yang Mulia Yu. Dengan demikian, menahan para murid untuk tidak memprovokasi dia. Dia tersenyum. Katakan aku tidak ada dan paksa para murid untuk memperlakukannya dengan hormat. Jangan memberinya kesempatan untuk membuat keributan, perlakukan dia seolah-olah dia benar-benar Yang Mulia Surgawi. Begitu dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun dari sini, dia akan mundur. Sun Great Saffron dan Feng Lei membungkuk dan menjawab, saya sekarang akan menerimanya. Raja Dewa Leluhur menghentikannya dengan satu instruksi lagi, satu hal lagi, mencegah siapapun menyusup ke istana Raja Leluhur untuk membunuhnya. Dia adalah korban dari upaya di Istana Ilahi Lang Xuan, jadi mungkin akan ada yang kedua kalinya. Jangan biarkan kegagalan pria ini mati di tempat saya. Dan Feng Lei pergi dan memimpin para murid untuk menerima Qin Mu. Qin Mu memandang Saffron matahari besar ini dan tertawa. Sun Saffron, aku masih ingat dengan jelas kapan terakhir kali aku bertemu denganmu. Aku hampir mati di tanganmu. Dan Feng Lei berkata, aku tidak tahu kalau itu kamu, dan aku juga menahan. Kemudian, saya hanya menggunakan klon dan tentara gagak api untuk membunuh orang-orang dari Crimson Lake. Saya tidak memperlakukan Anda sebagai lawan. Yang Mulia Mu, tuanku tidak ada di sini, jadi izinkan aku memperlakukanmu dengan benar sebagai tuan rumah. Silahkan. Qin Mu mengikuti mereka ke istana Raja Leluhur ketika dia bercanda, malam itu di kolam giok, saya melihat seseorang yang tampak seperti bintang berdaulat mencoba membunuh saya. Dia tidak kuat tetapi memiliki banyak klon dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3 yang terbang di dekat permukaan air. Dan Feng Lei ikut tertawa. Banyak orang mengolah teknik Sun Great. Bagaimana mungkin saya? Yang Mulia, Anda pasti bercanda. Itu benar juga. Napas Qin Mu menjadi lelah saat dia batuk berulang kali. Dia melirik saudara dan saudari Great Sun Saffron dan melihat bahwa mereka melihat ke bawah, pura-pura tidak melihat tanda kelemahannya. Dan Feng Lei bertanya, prihatin, apakah tubuhmu baik-baik saja? Qin Mu tampak sedikit hilang sebelum kembali. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengeluarkan beberapa pil roh yang dia konsumsi sambil gemetaran. Dia mengeluarkan nafas kasar setelah mengkatalisasi kekuatan obat, lalu menghela nafas. Saya tidak memiliki jiwa dan roh dan hanya dipertahankan hidup oleh kesadaran saya. Jika menyebar, saya akan mati. Saya hanya datang ke surga untuk mengunjungi kembali tempat-tempat tua dan bertemu teman-teman lama. Setelah itu, ia secara halus melirik murid-murid Raja Dewa Leluhur yang muda dan kompetitif itu. Mereka tersenyum, emosi mereka sangat baik. Dan Feng Lei menjadi lebih peduli. Anda memiliki tubuh yang sakit, Yang Mulia. Namun, orang baik akan diberkati oleh surga. Tampaknya penyakit Anda ini meragukan dan kompleks dan menyerang secara tidak teratur. Saya telah mendengar bahwa Yang Mulia membunuh banyak orang di Istana Ilahi Lang Xuan. Sangat kuat, memang. Saya dapat mengatakan bahwa Anda merasa lebih baik. Dia tertawa ketika berbicara. Qin Mu tertawa dengannya dan tampak penuh dengan ki vital. Dan Feng Lei mencibir internal. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan tidak malu karena itu. Namun, dia terkesan dengan kemampuan akting Qin Mu. Dia memerintahkan saudara-saudaranya, mengatakan, tolong perlakukan Yang Mulia Surgawi dengan baik, saya akan memanggil beberapa praktisi kuat untuk melindunginya. Masa mengangguk dan membawa Qin Mu dan yang lainnya untuk melihat pemandangan indah di Istana Raja Leluhur.
Dan Feng Lei segera mendapatkan dewa-dewa iblis di istana Raja Leluhur untuk memasang jaring di langit dan jaring di tanah untuk mencegah siapapun menyerang secara diam-diam dan membingkai Raja Dewa Leluhur. Tidak sampai semuanya diatur dengan benar bahwa dia mencari Qin Mu. Seorang murid berlari dan mengatakan kepadanya, "Saudaraku, Qin Mu membuka forum untuk memberi kuliah. Dia memberikan teknik di Abyss Tech." Saudara-saudara lain berkumpul di sana. Membuka forum untuk memberikan teknik di Abyss Tech? Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dan Feng Lei bergegas ke panggung Abyss dan melihat bahwa itu dipenuhi dengan murid-murid istana Raja Leluhur yang duduk di bawah panggung dan mendengarkan yang mengajar. Jadi, kita harus memperbarui dan menghancurkan jembatan ilahi harta karun ilahi dan membuka sungai surgawi harta karun ilahi, karena itu ortodoks. Lihat, yang mana di antara kalian banyak yang bisa memenuhi syarat sebagai lawan saya meskipun berada di ranah yang sama dengan saya? Ini bukan karena aku lebih kuat darimu, itu karena aku membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Apa yang saya ajarkan kepada Anda adalah apa yang tidak bisa diajarkan Yang Mulia Ju. Sekarang saya bisa memberikan teknik untuk memahami kekuatan sungai langit untuk Anda. Begitu dan Feng Lei mendengarnya, dia bingung. Dewa tulah ini benar-benar memberikan teknik, hanya saja dia agak gila, berbicara omong kosong tentang menghancurkan jembatan ilahi. Saya akan mendengarkannya dan melihat bagaimana dia melanjutkan gertakannya. Saya hanya perlu mengamankan lingkungan dan mencegah dia terbunuh oleh musuh eksternal. Dia mengambil dan membuka botol, dan ketika botol itu jatuh, bola kaca yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Seiring dengan angin, mereka menggembung dan terbang ke langit untuk berubah menjadi matahari yang menyilaukan. Dari matahari, gagak emas berkaki 3 terbang keluar, membawa matahari ke langit. Mereka kuat, dan mereka mengepakkan sayap, memotong ruang, dan menancapkan diri di dalamnya untuk berbaring dalam penyergapan. Mereka mengamati setiap gerakan kecil di sekitar tempat itu. Dan Feng Lei berdiri di atas bukit tidak jauh. Semua yang disaksikan oleh gagak emas berkaki 3 akan tercermin di otaknya. Dengan jaring yang tidak bisa ditembus yang dia letakkan yang menutupi langit dan tanah, istana Raja Leluhur mirip dengan benteng besi yang tidak bisa disusupi tanpa sepengetahuannya. Dia mengamankan lingkungan dan mendengar suara Qin Mu di telinganya. Dia entah bagaimana menjadi tertarik padanya ketika dia berpikir, dewa tulah ini memang memiliki beberapa poin unik. Tekniknya, yang mengharuskan seseorang untuk memahami kekuatan sungai celestial untuk membuka harta karun surgawi sungai celestial, tentu layak dilakukan. Jika bakat seseorang cukup tinggi, seseorang dapat benar-benar membuka harta karun surgawi sungai celestial. Namun, seseorang harus mengikis jembatan ilahi harta karun ilahi sebelum itu. Tidak bagus? Pikirannya melayang dalam kekacauan saat keringat dingin mengalir di dahinya. Tidak baik? Tekniknya mengharuskan seseorang untuk memotong jembatan ilahi Divine Treasure. Mengajar di sini mirip dengan menghilangkan ajaran istana leluhurku. Dia terbang dan berteriak, Yang Mulia Mu menggoda semua orang dengan ajaran yang konyol dan jahat. Tidak ada yang diizinkan untuk mendengarkan. Suaranya begitu cerah sehingga menekan suara Qin Mu sejenak. Qin Mu tertawa ketika dia berdiri dan bertanya dengan santai, mengapa Star Saffron mengatakan itu? Bagaimana teknik saya pengajaran setan? Wajah dan Feng Lei menjadi hijau ketika ia terbang ke Abyss Tech, berteriak, Yang Mulia Mu adalah kepala pasukan pengkhianat dari batas bawah, seorang reformis setan. Apa yang dia ajarkan adalah jahat dan jahat. Jangan dengarkan. Lupakan kata-katanya. Saya akan segera membunuh siapa saja yang berani mengolah itu. Di bawah panggung, banyak murid istana Raja Leluhur saling memandang, bertanya-tanya kapan Great Sun Saffron menjadi begitu ketat. Seorang pemuda tertawa dan berkata, Saudaraku, aku berpikir bahwa Yang Mulia Surgawi-Surgawimu adalah layak. Jika seseorang menghancurkan jembatan ilahi dan membuka harta karun ilahi sungai surgawi, kekuatan mereka di dunia yang sama dapat meningkat 40 hingga 50%, mungkin lebih. Sebelum dia bisa selesai, dan Feng Lei menangkapnya dan melemparkannya. Dia terbang dan mendarat di lengannya, lehernya dicekik. Apa yang aku bilang? Ini adalah teknik jahat dan iblis. Dan Feng Lei mengguncangnya dan melemparkannya ke tanah. Dia meludahkan darah dan mematahkan banyak tulang. Sebelum dan Feng Lei bisa melanjutkan, langit tiba-tiba mulai menghujani darah. Ekspresinya berubah dengan cepat, ketika seseorang menyelinap jauh ke istana Raja Leluhur dan membunuh tiruannya. Lebih banyak coretan darah menghujani langit ketika laju klonnya mati dipercepat. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat sekilas musuhnya. Musuh adalah makhluk di alam surga surgawi dan bahkan mungkin mulia surgawi. Keringat dingin muncul di dahi dan Feng Lei. Pada saat ini, sinar cahaya besar keluar dari langit. Tubuh besar Raja Dewa Leluhur muncul di udara dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan, Yang Mulia Mu, seseorang ada di sini untuk membunuhmu. Istana Raja Leluhur bukanlah tempat tinggal Anda. Dao Brother, silakan pergi dengan cepat. Saya akan memblokir pembunuh untuk Anda. Qin Mu memberi hormat dan menjawab, Raja Dewa Leluhur, ini adalah pertemuan pertama kami. Saya tidak berpikir Anda harus mengusir tamu Anda.
Raja Dewa Leluhur membalas budi dan memberi hormat setengah tangan lebih rendah untuk menandakan statusnya yang lebih rendah saat dia memohon, musuh yang kuat sedang menyerang. Saya tidak bisa melindungi keselamatan Dao Brother. Silakan pergi dengan cepat, atau Anda mungkin dalam bahaya. Maafkan saya karena bersikap kasar, tetapi itu juga akan membebani istana Raja Leluhur saya. Ayo, Feng, suruh tamu pergi. Wajah dan Feng Lay berwarna hijau ketika dia mengangkat tangannya dan berkata, "Tolong, Yang Mulia." Qin Mu dan sisanya berdiri dan pergi. Dan Feng Lay memimpin Qin Mu dan rombongannya keluar dari istana Raja Leluhur. Dia masih tampak gugup ketika dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Yang Mulia Mu, bukan aku yang ingin mengusirmu. Benar-benar ada musuh asing yang menyerbu dan berusaha menjebak kami karena membunuhmu." Qin Mu mengucapkan terima kasih dan memperingatkan, "Bintang Saffron, bagaimana Anda tahu itu invasi oleh musuh asing? Bisa jadi itu adalah musuh internal." Dan Feng Lay sedikit terkejut. Dia melihatnya sebelum dia menyadarinya. Setelah itu, dia segera kembali ke panggung abis istana Raja Leluhur. Sebelum dia mencapai panggung, dia melihat banyak tubuh milik saudara-saudaranya. Jantungnya bergetar ketika dia berlari cepat ke depan. Mayat-mayat menumpuk di jalan. Ketika dia mencapai panggung jurang, dia melihat bahwa saudara-saudaranya, yang hanya mendengarkan ceramah Qin Mu, termasuk orang yang tulangnya patah, sudah mati. Raja Dewa Leluhur berdiri di atas panggung, menatapnya diam-diam. Dan Feng Lay merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin ketika dia merasakan teriakan seperti binatang muncul dari tenggorokannya. Raja Dewa Leluhur adalah Yang Mulia Ju dari 10 Yang Mulia, dan orang-orang ini semua adalah murid di bawahnya. Dia memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, tetapi Raja Dewa Leluhur tidak memiliki energi untuk mengajar setiap murid. Jadi, orang yang mengajar semua saudara dan saudari junior ini sebenarnya adalah Dan Feng Lay. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Dan Feng Lay, yang adalah guru mereka, dan mereka juga sangat menghormati dia. Jenis hubungan yang mereka bagikan tidak akan terbayangkan oleh orang luar. Sekarang karena begitu banyak saudara lelaki dan perempuan dari istana Raja Leluhur dibunuh di sini, dia merasakan sakit di hatinya yang mirip dengan memotongnya dengan pisau. Namun, dia masih menguatkan hatinya dan menahan teriakannya, menelannya kembali ke perutnya. Tatapan Raja Dewa Leluhur mendarat padanya, dan dia berbicara dengan tenang, mengatakan, "Yang Mulia Mu melakukan segala macam kejahatan. Dia mengambil keuntungan dari ketidakhadiran saya di istana dan membunuh lebih dari 200 murid saya. Murid saya Feng Lay menyaksikan ini secara pribadi. Apakah ini yang terjadi, Feng Lay?" Dan Feng Lay membungkuk dan menjawab dengan kaku, "Inilah yang terjadi. Saya menyaksikan ini secara pribadi." Raja Dewa Leluhur mengangguk puas. Dia berjalan turun dari abis stage dan menepuk bahunya. Hal-hal seperti reformasi sangat pengkhianatan. Anda juga telah mendengar beberapa hal tentang harta karun surgawi sungai surgawi, tetapi tingkat kultivasi Anda sudah sangat tinggi. Saya percaya bahwa Anda dapat mengenali apa yang bermanfaat dan apa yang merugikan dan bahwa Anda tidak akan bertindak sembrono. Dan Feng Lay setuju dan menjawab tanpa emosi, "Murid mengerti. Reformasi bertentangan dengan cara para leluhur, dan itu sangat pengkhianatan. Saya sangat membenci dan membenci tindakan tak tahu malu seperti itu dan ingin tidak lebih dari menghilangkan segala sesuatu yang terkait dengannya." Raja Dewa Leluhur melewatinya dan berkata dengan santai, "Yang Mulia Mu, bocah itu, setelah menyebabkan masalah bagi Dewa Kaisar Langshuan, dia datang untuk menimbulkan masalah bagi saya. Celestial Venerable mana yang dia maksudkan untuk menyebabkan masalah selanjutnya? Ketika bajingan ini datang ke surga Celestial, banyak yang berpikir bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar menjadi lebih dan lebih hidup? Feng Lay, pergi dan selesaikan saudara-saudari junior ini. Adapun keluarga mereka, hadiahi mereka dengan baik. Seperti yang kau perintahkan." Dan Feng Lay mengangkat kepalanya dan mengawasinya pergi. Dia berpikir sendiri, saudara dan saudari junior saya meninggal karena Yang Mulia Mu. Jika dia tidak memberikan tekniknya dan berbicara tentang Dao, guru tidak akan membunuh mereka. Yang Mulia Mu, aku memiliki dendam yang dalam dan kebencian besar kepadamu, dan kita tidak bisa hidup di bawah surga yang sama. Dia tidak berani menyimpan dendam terhadap Raja Dewa Leluhur, jadi kebenciannya hanya bisa dialihkan ke Qin Mu. Yang Mulia Mu, Yang Mulia Hong berkultivasi dalam pengasingan. Istana Hong Celestial ditutup, dan kami tidak akan menerima orang luar. Yun Chuxiu telah membawa Qin Mu dan yang lainnya ke Istana Hong Celestial. Dewa yang menjaga pintu masuk istana berkata dengan nada meminta maaf, mengenai Yang Mulia turun untuk berkunjung. Ketika Yang Mulia Hong keluar dari pengasingan, saya akan memberitahukan kepadanya tentang hal itu, dan dia pasti akan membalas kunjungan Anda. Yang Mulia Mu, silakan kembali. Qin Mu dan yang lainnya hanya bisa pergi. Ketika Yun Chuxiu membawa mereka ke kediaman Celestial Yang Mulia Xiao, mereka menerima jawaban yang sama.
Ketika mereka datang ke istana surgawi yang mulia Huo, dewa yang menjaga pintu masuk berkata, ada aktivitas abnormal di Great Void, dan yang mulia Huo telah memimpin semua muridnya untuk bepergian dan mencari alasan di baliknya. Tidak diketahui kapan mereka akan kembali. Di tempat celestial yang mulia Shu, seorang dewa berkata, yang mulia Shu dan yang mulia Huo telah membawa murid-murid mereka untuk melakukan perjalanan tentang kekosongan besar. Dia tidak ada di istana. Yang mulia Mu, silakan kembali. Yun Chuxiu menghela nafas dan bertanya dengan bingung, mungkinkah semua yang mulia surgawi lari? Tatapan Yun Jianli berkedip, dan dia tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak pergi ke surga yang mulia Yan dan surgawi yang mulia Qiang untuk melihatnya? Yun Chuxiu meliriknya dan tersenyum manis. Saudaraku, apakah Anda lupa bahwa kedua yang mulia ini adalah wanita surgawi, dan mereka tinggal di kamar selir? Bagaimana kita bisa bertemu mereka? Mengapa kita tidak mengunjungi yang mulia Hao? Yang mulia Hao tidak mungkin juga pergi, kan? Yun Jianli tersenyum tetapi tetap diam saat dia berpikir, yang mulia apa sebenarnya dia? Di antara yang mulia surgawi surga, selain yang mulia Qiang surgawi dan yang mulia surgawi, yang mulia surga mulia dan yang mulia surga Shu juga wanita. Namun, kedua yang mulia ini menghindari pertemuan juga. Saya bertanya-tanya yang merupakan bentuk sejati Yun Chuxiu. Mungkinkah salah seorang saudari menjadi seorang pria? Qin Mu berkata, mari kita tidak mengunjungi yang mulia Hao. Ada beberapa konflik di antara kami, dan kami tidak berhubungan baik. Bahkan jika kita pergi, dia hanya akan mengejarku keluar. Saya mendengar bahwa Dao leluhur telah kembali ke surga celestial, mari kita pergi ke surga-surga, Dao sekte sebagai gantinya dan berkunjunglah ke Taoist tua ini. Yun Chuxiu tampaknya ingin seluruh dunia dilemparkan ke dalam kekacauan, tetapi ketika Qin Mu mengatakan bahwa mereka harus mengunjungi Dao Ancestor, dia tampaknya sedikit kurang bersemangat. Tujuan utama Qin Mu adalah untuk mengunjungi Dao Ancestor. Hanya saja dia tidak membayangkan bahwa akan terjadi begitu banyak hal di antaranya. Mereka membalikkan istana ilahi Langshuan dan istana raja leluhur secara terbalik dan membuat yang mulia surgawi lainnya menghindari bertemu dengannya. Namun, dia pergi ke surga sekte surgawi surga untuk mengunjungi Dao leluhur tidak akan tampak seperti gerakan tiba-tiba sekarang. Dao sekte tampaknya tidak menyangka bahwa Qin Mu akan benar-benar mengunjungi mereka, sedemikian rupa sehingga Taoist tua dan binatang ilahi yang menjaga gerbang gunung telah menyaksikan mereka mendekat dengan linglung. Hanya ketika kelompok itu mencapai gerbang mereka sadar kembali dan bergegas pergi ke Dao Sekte untuk melaporkan kedatangan mereka. Setelah periode singkat, seorang Taoist tua memimpin sekelompok murid Dao Sek untuk menyambut mereka. Dia berkata dengan nada minta maaf, Yang Mulia telah melakukan perjalanan ke sini dari jauh, namun kami tidak menerima Anda dengan baik, maafkan kami. Qin Mu memandang Taoist tua dari atas ke bawah. Ini bukan leluhur Dao yang dia temui di era Dragon Han. Namun, dari suaranya sendiri, sepertinya dia adalah Taoist tua yang memasuki paviliun penjaga bersama Yang Mulia Huo. Yang Mulia, ini adalah Master Dao dari Sekte Dao, Yun Jianli mengingatkannya. Apakah Dao leluhur ada? Tanya Qin Mu. Dao Master Surgawi Surga buru-buru menjawab, Dao leluhur kembali ke Sekte Dao beberapa hari yang lalu dan saat ini sedang dalam pengasingan. Mengapa Yang Mulia tidak kembali lagi di lain hari? Qin Mu tersenyum. Jangan khawatir, aku bisa menunggunya keluar dari pengasingan. Dao Master Langit Surgawi tidak bisa melakukan apapun selain mengundang dia ke pegunungan. Sekte Dao Langit Surgawi mengambil sebidang tanah yang sangat luas, dan itu tak terhitung kali lebih boros daripada Sekte Dao Abadi. Sekte Dao tinggal di Istana Celestial, Istana Surgawi Giok Murni. Tentu saja, di Dao Sekte Langit Surgawi, masih ada beberapa Taois mengenakan jubah Daois yang seperti orang bijak. Namun, jumlahnya tidak banyak. Qin Mu memiliki banyak sentimen sejak pertama kali memulai perjalanannya. Ada biku-biku asli dan palsu, dan juga, ada Taois asli dan Taois palsu. Jika mereka hanya mengenakan penampilan palsu dan tidak memiliki kultivasi internal yang sebenarnya, mereka hanya akan membodohi orang lain dengan penampilan mereka. Ajaran sejati Dao Sekte tidak berada di langit surgawi. Qin Mu memandang beberapa pemuda yang berpakaian flamboyan dan berpikir pada dirinya sendiri, tidak heran Dao leluhur tidak sering kembali ke Sekte Dao. Pada saat ini, seorang Taois berlari dengan tergesa-gesa dan mengatakan sesuatu kepada Dao Master Surgawi dengan suara rendah. Master Dao Langit Surgawi menganggukkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Yang Mulia, semua orang, Dao Ancestor telah keluar dari pengasingan. Setelah mendengar bahwa Yang Mulia ada di sini, dia telah memerintahkan saya untuk mengundang semua orang. Silakan ikuti saya. Qin Mu sangat gembira, dan dia mengikutinya dengan yang lain. Yun Chuxiu tersenyum. Yang Mulia Mu pergi mengunjungi berbagai Yang Mulia Surga, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani menemuinya. Dao Ancestor cukup berani, melihat bahwa dia benar-benar berani bertemu dengan Yang Mulia Mu. Master Dao Langit Surgawi dengan cepat tersenyum dengan sikap minta maaf. Dao leluhur hanyalah leluhur Dao dari Sekte Dao kita,
bagaimana dia berani dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi lainnya? Yang mulia-mulia datang untuk berkunjung, Dao Ancestor tidak akan berani menolak pertemuan itu. Mereka datang ke aula utama Sekte Dao. Sebaliknya, aula utama ini tampak lusuh. Itu adalah kuil Daois yang dibangun dari gubuk jerami dan memiliki radius 6 hingga 7 meter di sekitarnya. Itu juga tidak dijaga oleh binatang buas. Qin Mu melihat ada 2 katak di setiap sudut, di sisi kiri dan kanan tangga batu di dekat pintu. Kedua kodok itu tampaknya memiliki kecerdasan. Setelah mendengar suara langkah kaki, mata mereka melotot keluar dari kepala mereka, dan mereka perlahan membuka kelopak mata mereka untuk melirik mereka saat mereka serak. Setelah ini, kedua katak menarik kembali mata mereka ke kepala mereka, menutupinya dengan erat dan datar. Yan Er melompat dari bahu Qin Mu dan menggunakan paruhnya untuk mengetuk kepala salah satu kodok. Kodok itu perlahan melotot keluar dari matanya lagi dan bertanya dengan santai, "Ada apa?" "Itu bisa bicara." Yan Er kaget, dan dia melompat mundur 2 langkah sebelum bertanya dengan waspada, "Apakah kamu monster?" Kodok memutar matanya dan menjawab dengan tidak senang, "Tidak bisakah kamu berbicara juga? Aku tidak sama. Aku setengah dewa, sementara kau katak." Yan Er melompat ke depan dan tertawa. "Jika kamu dari spesies fana, maka kamu seharusnya tidak bisa berbicara. Kecuali, tentu saja, Anda telah berkultivasi untuk menjadi iblis." Kodok menjawab, "Saya Dao dan bukan kodok, jadi secara alami, saya bisa berbicara." Yan Er sangat terkejut. Naga Kilin mendorong kepalanya yang besar ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu Dao? Siapa yang memberitahumu itu?" "Taois tua itu memberitahuku." Kodok itu memasang ekspresi serius dan melanjutkan, dia mengatakan bahwa Dao adalah kodok dan dia ingin mencari Dao dan membutuhkan bantuan kita. Karena itu, dia membawa kami ke sini untuk menjaga pintunya. Anda tidak akan mengerti, mundur. Yan Er dan Kilin Naga saling menyipit. Qin Mu mengikuti Dao Master Surgawi ke kuil kecil yang tampak kumuh. Dao Master berbalik dan tersenyum meminta maaf kepada Yun Jianli, Qi Jiwi, dan yang lainnya. "Dao Ancestor hanya akan melihat yang mulia, harap tahan langkahmu." Yun Jianli dan Qi Jiwi dengan cepat menjawab, "Tidak apa-apa. Dao Master, silakan." Mereka semua sadar bahwa meskipun Master Dao dari surga surgawi, Dao sekte ini tampak seperti seorang Taois tua yang patuh dan tidak berpikiran, dia sebenarnya memiliki kemampuan yang tak terukur dan keberadaan yang hanya kalah dengan leluhur Dao dalam sekte Dao. Namun, Yun Chuxiu sedikit tidak bahagia, karena dia ingin masuk dan mendengarkan percakapan Dao Ancestor dan Qin Mu. Namun, Dao Master Surgawi menjaga pintu dengan senyum di wajahnya. Jelas bahwa dia tidak bermaksud membiarkan orang lain selain Qin Mu di dalam. Daois ceroboh ini bertindak semua misterius dan licik, apa sebenarnya yang dia lakukan? Yun Chuxiu mendengus dingin. Qin Mu berjalan ke pondok jerami dan melihat seorang Taois tua yang tampak ceroboh duduk di samping lampu hijau. Setelah melihatnya, Taois tua itu berdiri dan tersenyum. "Yang mulia Mu, sudah lama sejak kita terakhir bertemu." Qin Mu tersenyum. "Sudah lama." Taois tua itu melepaskan jepit rambut kayunya untuk memilih sumbu lampu saat dia tersenyum. "Ada telinga di mana-mana, Yang mulia, mari kita bicara di lampu." Bunga yang terbuat dari cahaya dengan sinar menyilaukan keluar dari lampu hijau. Ketika cahaya kembali ke keadaan semula, Taois tua dan Qin Mu sudah menghilang tanpa jejak. Ketika visi Qin Mu dipulihkan, dia menyadari bahwa mereka telah tiba di surga yang ada di dalam sumbu. Pintu masuk ke surga adalah nyala api dalam bentuk nyala lilin. Nyala api ini tingginya ribuan yard, dan itu sangat mencengangkan. Dao Ancestor tepat di sampingnya, dan dia berkata dengan santai, "Ledakan bencana perdamaian abadi, intersepsi reformasi perdamaian abadi, dan Yang Mulia Mu yang mulia datang ke surga celestial. Ketika saya mendengar tentang semua ini, saya bergegas kembali ke sini, bermaksud untuk membantu untuk membalas pencerahan yang pernah Anda berikan kepada saya. Saya tidak berharap bahwa Yang Mulia akan memiliki kemampuan yang begitu besar dan benar-benar dapat menyelesaikan bahaya di sekitar Anda dengan begitu mudah. Hanya saja tindakan Yang Mulia Surgawi telah menyebabkan gangguan pada ketenangan surga. Yang Mulia, Anda telah menyebabkan kekacauan di dalam surga celestial. Apakah Anda sadar berapa banyak orang dan berapa banyak dewa dan setan di surga celestial yang akan mati karena tindakan Anda?" Qin Mu tertawa dingin. "Dao Ancestor baik hati. Tahukah Anda berapa banyak orang yang mati dalam bencana perdamaian abadi? Kurang dari 1 dari 10 selamat. Miliaran kehidupan manusia menjadi abu dan asap begitu saja. Apakah Dao Ancestor pernah merasakan simpati untuk mereka?" Dao Ancestor menghela nafas. "Aku juga tidak berdaya untuk melakukan apapun selama ledakan bencana perdamaian abadi." Qin Mu menjawab, "Dao Sekte mengadvokasi tidak bertindak, namun, dengan urusan dunia hari ini, tidak bertindak akan mengakibatkan kematian. Anda tidak dapat menyelamatkan nyawa dunia ini, namun Anda masih ingin mengkritik saya karena menciptakan kekacauan di surga celestial dan menyebabkan kematian beberapa murid beberapa Yang Mulia Surgawi?"
Aku tidak akan berani. Dao Ancestor berkata, hanya saja bunga, rumput, pohon, dan kayu semuanya hidup. Bodoh. Munafik. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Dao leluhur, Anda membantu langit surgawi meneliti seni ilahi Great Dao para dewa kuno. Apakah Anda tahu berapa banyak yang mati karena Anda? Anda juga bersalah sehubungan dengan kematian yang tak terhitung jumlahnya selama bencana damai abadi. Apakah kehidupan manusia ini lebih rendah dari bunga, rumput, pohon, dan kayu yang Anda bicarakan? Saya hanya menyebabkan masalah bagi istana Langshuan Divini dan istana Raja Leluhur, dan Anda sudah meminta pertanggungjawaban saya. Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban Anda? Anda mengatakan bahwa Dao adalah katak, tetapi katak tidak mengerti Dao. Orang-orang tahu. Tidak hanya orang mengerti Dao, tetapi mereka juga dapat membuat Dao. Dao Ancestor, kamu buta dalam mengejar Dao. Anda ingin mencapai Dao, tetapi itu tidak dapat dilakukan dengan mempelajari dan bertanya tentang Dao. Sebaliknya, Anda harus membuat Dao yang menjadi milik Anda. Seseorang yang bisa menciptakan Dao, hanya itu Dao asli. Dia berteriak, untuk meminta Dao dari Dao, Anda mungkin juga meminta Dao dari orang-orang. Dao Ancestor merasakan getaran di kepalanya, dan dia menjawab dengan sungguh-sungguh, saat itu, saya tercerahkan oleh Yang Mulia Surgawi, dan hari ini, saya sekali lagi tercerahkan oleh Yang Mulia Surgawi. Saya mendapat manfaat dari saran Anda. Saya telah mendengar bahwa Nyonya Yun Xiao pergi ke kolam giok dan melihat Yang Mulia Mu. Saya berasumsi bahwa Anda di sini untuk kasus Yang Mulia Yun. Dao Ancestor mengambil sebuah kotak kayu dan berkata, saya telah menjaga kasus ini selama ribuan tahun. Sekarang, saya akhirnya bisa melepaskan beban ini. Qin Mu mengambil kasus dan bertanya, kamu juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dao Ancestor menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini adalah objek yang dimaksudkan untuk Anda dari Yang Mulia Yun, bagaimana saya bisa membukanya? Ada dua kasus dari Yang Mulia Yun. Satu untukmu, dan satu untuk Yang Mulia Qin. Saya sudah memberikan kasusnya kepadanya. Yang Mulia Yun meninggalkan sebuah kasus untuk pendiri kaisar? Nyonya Yun Xiao tidak mengatakan itu padaku. Qin Mu penasaran dan bertanya, apa yang ada dalam kasus Yang Mulia Qin? Dao Ancestor tertawa. Saya berada di samping Yang Mulia Qin ketika dia membukanya. Itu adalah peta topografi dari suatu tempat yang disebut Great Void, yang tidak saya amati secara detail. Kekosongan besar? Qin Mu merasa gelisah dan bertanya, saya baru saja mengunjungi Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu, dan saya mendengar bahwa ada beberapa kekhasan di Void besar. Mereka membawa murid-murid mereka untuk berkeliling daerah itu. Apa Void besar? Dao Ancestor menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu, hanya 10 yang mulia saja yang melakukannya. Saya hanya mendengar tentang itu dan tidak tahu apa yang ada di sana, atau di mana itu. Namun, saya tahu bahwa ketika Yang Mulia Qin menerima peta topografi, musibah terjadi, dan ia pergi ke Desa Riang. Rumor mengatakan bahwa Desa Riang berada di Great Void. 10 Yang Mulia peduli banyak tentang kekosongan besar karena mereka ingin tahu apa yang terjadi pada Yang Mulia Qin. Qin Mu jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. The Great Void, Desa Riang, dan dunia divisualisasikan oleh para empu penciptaan. Apa hubungan antara ketiga hal ini? Apakah Desa Riang akan berada di Great Void? Baik Qin Hansen dan Permaisuri Zen berbicara tentang bahaya yang bersembunyi di dalam Desa Riang. Apa artinya itu? Qin Mu punya banyak pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Qin Mu membuka kasus Yang Mulia Yun dan tertegun. Di dalamnya ada sebuah altar pengorbanan kecil. Itu terlalu kecil, sekitar 3/10 inci panjangnya dan hanya setinggi 2 jari ditumpuk. Itu sangat kompak untuk dimasukkan ke dalam kasus seperti itu. Qin Mu ingin mengambil altar pengorbanan kecil dari kasus ini, tetapi dia menyadari bahwa tangannya semakin kecil ketika memasuki kasing. Akibatnya, tangannya tidak bisa mencapai bagian bawah. Bagian dalam kasing ini sangat besar, dan altar tidak sekecil kelihatannya. Qin Mu hati-hati memeriksa kasus dan altarnya sebelum tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat kecil di altar. Dia mengirimkan kekuatan sihirnya dan menggunakan ki vitalnya untuk membuat telapak tangan, yang dia kirimkan ke ruang dalam kasing, mengambil item di altar. Qin Mu mengingat ki vitalnya dan menemukan segel kubik di tangannya yang sedikit lebih besar dari telapak tangannya. Segel ini adalah, dia tidak bisa tidak memikirkan. Segel itu tidak besar dan tembus cahaya, dan itu dibuat dari zat palsu yang tidak dikenal yang nyaris tidak memungkinkannya untuk melihat tanda-tanda di telapak tangannya. Itu adalah meterai, tetapi tidak ada kata-kata di atasnya, tidak seperti segel biasa. Satu-satunya yang ada di atasnya adalah patung gunung yang rumit. Dia bermain dengan itu sebelum memberikannya kepada Dao Ancestor dan bertanya, bisakah Anda mencari tahu rahasia apa yang terkandung dalam cap ini? Dao Ancestor dengan cermat memeriksanya, dan sebuah mata tiba-tiba muncul di jantung alisnya, memancarkan cahaya bintang yang tak terbatas. Itu adalah seni surgawi mata surga.
Setelah beberapa saat, mata surga di dahinya menutup sendiri sebelum mata lainnya muncul. Dibawa dengan itu membakar api iblis Youdu. Itu adalah mata penguasa bumi. Dia membubarkannya dan menggunakan berbagai seni mata ilahi-ilahi dari berbagai dewa kuno, tetapi dia tidak bisa menemukan rahasia segel. Aku tidak bisa melihat rahasia di dalam segel. Dao Ancestor menggelengkan kepalanya dan mengembalikan segel padanya. Karena Yang Mulia Yun begitu serius tentang menyerahkannya kepada Yang Mulia, itu harus mengandung makna yang lebih dalam. Qin Mu gelisah saat dia membuka mata ketiga untuk hati-hati memeriksanya. Pada saat itu, suara Xu Jun muncul, mengatakan, ini adalah meterai kekaisaran Kaisar Besar Zhu Yuxi. Itu adalah artefak berharga yang terbentuk dengan menyatukan kesadarannya. Qin Mu menggunakan mata ketiga untuk mengamatinya dan segera menemukan sesuatu yang tidak biasa dengan segel kekaisaran. Itu adalah objek yang terbentuk dengan menyatukan kesadaran kuat yang luar biasa. Dalam sudut pandang mata ketiganya, itu berubah menjadi seorang kaisar yang sangat tinggi yang berdiri di tengah telapak tangannya. Tatapannya jatuh pada tubuh kaisar ini, dan dia langsung merasa bahwa kesadarannya sedang diserang. Itu langsung dipaksa ke dalam tubuhnya, dan jantung alisnya diperas sampai ke titik kehancuran. Qin Mu segera menutup mata ketiga, dan suara Xu Jun melanjutkan, bagaimana mungkin harta Kaisar Agung Zhu Yuxi berakhir di sini? Itu melambangkan otoritasnya. Selama waktunya, dia membawanya berkeliling ketika dia mengelilingi alam semesta, dan itu memusnahkan semua ras yang tidak tunduk pada kekuasaannya. Ketika segelnya muncul, mayat-mayat muncul dalam radius 10.000 mil. Tidak ada yang berani mendurhakai dia. Namun, dia seharusnya mati selama pengepungan para dewa kuno, jadi mengapa segelnya muncul? Serangan pada kesadaran Qin Mu membuatnya sakit kepala. Hanya setelah beberapa saat dia pulih sedikit dan bertanya, Xu Jun, bagaimana orang bisa melepaskan potensi segel Kaisar Agung? Xu Jun tertawa, beri aku semua esensi, darah, dan kesadaranmu selama 3 tahun ke depan, dan aku akan mengajarimu cara melepaskan potensinya. Ini sangat kuat dan telah membunuh banyak master penciptaan, patriarki, dan dewa kuno yang diciptakan oleh miliaran ras. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi kekuatannya. Beri aku esensi, darah, dan kesadaranmu selama 3 tahun ke depan, dan aku bisa membiarkanmu memanfaatkan kekuatannya. Lupakan. Qin Mu mengabaikannya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang bisa Yang Mulia Yun maksudkan dengan meninggalkan segel ini di belakang. Dia memberi Founding Emperor peta topografi Great Fight dan memberiku stempel Grand Emperor. 2 item ini kemungkinan ditautkan. Dao Ancestor terkejut. Yang Muliamu tahu nama segel ini? Dia mengambil segel dan tertawa. Aku tahu beberapa hal tentang itu. Itu dibentuk dengan menyatukan kesadaran Kaisar Besar Zhu Yuxi. Namun, saya tidak tahu cara mengaktifkannya. Dao Ancestor, Anda berhubungan baik dengan Yang Mulia Yun, kan? Dao Ancestor melanjutkan, setelah saya berhasil menyelesaikan banyak hal dan menonjol di antara umat manusia, Yang Mulia Yun menemukan saya dan bertanya kepada saya tentang pencapaian aljabar saya. Kami berbicara cukup lama. Bagi saya, orang bisa menggunakan Dao of Aljabar saya untuk menghancurkan Dao besar para dewa kuno dan menggulingkan pemerintahan mereka. Dia berbicara tentang peristiwa mengenai Yang Mulia Yun yang menemukannya. Namun, aku juga mengamati perubahan dalam urusan dunia, dan dewa-dewa kuno hari ini bukanlah ancaman yang dihadapi oleh langit dan bumi. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan bertanya, mengapa Dao leluhur memberikan dewa-dewa kuno Guardian Pavilion, Great Dao kepada Kaisar Langit kuno? Dao Ancestor ragu-ragu sebelum mengatakan, ini adalah ide Yang Mulia Yun juga. Qin Mu tertegun. Selama periode terakhir era itu, Yang Mulia Yun sepertinya tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup cukup lama. Karena itu, dia memberitahu saya bahwa aliansi surga menjadi berantakan dan membutuhkan musuh. Dia mengamati bahwa di antara mereka yang ada di dalam aliansi, salah satu dari mereka bisa menjadi kaisar surgawi kuno dan ingin aku menjadi dekat dengannya. Dao Ancestor berkata, dia tidak bisa menyelesaikan masalah aliansi surga dan hanya bisa melakukan ini untuk memecahnya dan mencegahnya menjadi terlalu besar. Sayangnya, itu masih menjadi apa yang dia takuti. Qin Mu terdiam sesaat. Yang Mulia adalah kaisar surgawi kuno? Yang Muliamu, aku tidak akan mengungkapkannya padamu. Dao Ancestor melanjutkan dengan ekspresi tenang, kamu tidak cocok untuk menjadi pelaksana rencana Yang Mulia Yun. Anda terlalu terburu-buru, dan Anda cenderung mengungkapkan kartu Anda pada saat dendam. Wajah tuanya menunjukkan sedikit senyuman. Aku telah mempersiapkan ini selama lebih dari 500.000 tahun, Yang Muliamu, jangan mencuri kreditku. Qin Mu menggenggam tangannya dan membungkuk ke tanah, dan Dao leluhur buru-buru mengembalikan busurnya. Dao Ancestor menjawab, memberikan cara untuk menjadi dewa dan membuat dunia tahu bahwa masih ada alam surgawi-surgawi, hanya ini saja yang membuat Anda layak mendapatkan gelar surgawi yang mulia. Selain itu, apa yang telah dilakukan Yang Mulia Surgawi tidak terbatas pada hal ini. Yang Muliamu, mungkin Anda harus segera meninggalkan surga celestial.
Qin Mu sedikit tersentak, tidak tahu apa yang dia maksud. Dao Ancestor melanjutkan, Yang Mulia Hao telah datang mengunjungi saya untuk menanyakan sesuatu. Dia bertanya apakah mungkin untuk menggunakan senjata ilahi penciptaan di Istana Penciptaan Leluhur untuk memalsukan Mu yang mulia. Dia ingin saya membuat Yang Mulia Mu. Di insiden kolam giok malam sebelumnya, saya ada di sana juga, dan saya mengamati Anda untuk waktu yang lama. Beberapa hari yang lalu, saya menyerahkan cetak biru Yang Mulia Mu kepadanya. Qin Mu diikat lidah. Dao Ancestor, kamu. Dao Ancestor menjawab dengan tenang, bahkan jika aku belum memberinya cetak biru Mu mulia, dia akan dapat menemukan orang lain yang terampil dalam aljabar untuk menciptakan Mu mulia surgawi untuknya. Jadi, saya memberikannya kepadanya. Setelah Yang Mulia Hao telah menggunakan senjata ilahi penciptaan untuk menciptakan Mu yang mulia baru, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu dan kemudian menggantikanmu dengan Yang Mulia Mu yang dia buat. Dia akan bisa membalas dendam dan menggunakan prestise Anda untuk melakukan banyak hal. Mata Qin Mu melebar, dan dia menghela nafas pendek. Dao Ancestor melanjutkan, untuk berurusan denganmu, surga Celestinya penuh dengan trik semacam itu. Yang Mulia Hao terlihat sembrono, tapi dia sebenarnya sangat licik. Pada insiden kolam giok malam itu, dia juga ada di sana, namun tujuannya bukan untuk membunuhmu, tetapi hanya untuk menunjukkannya untuk melihat berapa banyak orang di surga yang menentangnya. Dia telah mencapai tujuannya. Saya juga telah mencatat data tubuh jasmani Anda untuk menciptakan Mu yang mulia yang patuh. Qin Mu merasa hatinya bergetar. Yang mulia yang dibicarakan oleh leluhur Dao dan yang mulia dalam kesan orang lain tampaknya adalah dua orang yang berbeda. Jadi, sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan surga celestial. Dao Ancestor berkata, saya dapat mengirim Anda kembali ke batas bawah. Qin Mu menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Langit surgawi belum dilemparkan ke dalam kekacauan besar, jadi bagaimana saya bisa kembali? Jika saya tiba-tiba menghilang setelah datang ke tempat Anda, siapapun yang cukup pintar akan dapat mengatakan bahwa Andalah yang mengirim saya pergi. Saya tidak bisa melibatkan Anda. Dia tersenyum. Itu juga tidak mudah bagi Yang Mulia Hao untuk membunuhku. Saya masih memiliki sesuatu yang saya ingin berkonsultasi dengan Dao Ancestor. Apakah Dao Ancestor tahu bagaimana menuju ke Great Void? Dao Ancestor menggelengkan kepalanya. Jangan menimbulkan masalah, kamu masih harus bergegas dan meninggalkan surga celestial. Yan dan Naga Kilin saat ini berada di luar kuil kecil dan berbicara dengan dua kodok itu. Kedua kodok itu malas di alam, dan mereka berbicara kepada mereka dengan mata terkubur dalam kepala mereka. Hanya ketika Yaner mengeluarkan pil roh untuk menggoda mereka, mata mereka menonjol keluar dari kepala mereka. Kedua kodok ini pasti akan terasa enak. Qi Jiwi tertawa. Tiba-tiba, kedua kodok itu melotot keluar dan meliriknya. Qi Jiwi merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es, dan semua pemandangan menghilang di depan matanya, hanya menyisakan 4 mata besar di sekitarnya. Qin Mu berjalan keluar dari kuil dan memberi Qi Jiwi, yang menegang, tampilan bingung. Baru kemudian penampakan itu sebelum mata Qi Jiwi menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Kemampuan kedua kodok ini jauh lebih unggul dari miliknya. Master Dao dari surga langit membawa mereka keluar dari Istan Giok Celestial. Qin Mu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata kepada Yun Chuxiu, saya mendengar bahwa ada istana penciptaan Patriarch di surga celestial dan bahwa ada senjata ilahi penciptaan di sana. Bisakah adik perempuan yang baik membawa saya ke sana untuk melihatnya? Saya bermaksud menggunakan istana penciptaan Patriarch untuk membangun beberapa jembatan pergeseran saling energi spirit sehingga akan lebih mudah untuk melakukan perjalanan antara surga celestial dan batas bawah. Yun Chuxiu memutar matanya ke arahnya dan kemudian terkikik. Memanggilku adik perempuan yang baik. Qi Jiwi dan Yun Jianli merasakan rambut mereka berdiri saat mereka melihat dua lainnya dengan ekspresi ketakutan. Wanita ini entah permaisuri surgawi atau Nyonya Yuanmu, namun Qin Mu sebenarnya berani memanggilnya adik perempuan yang baik. Mu yang mulia surgawi ini yang telah datang ke sini dari batas bawah, apakah Anda tahu berapa banyak cara untuk menulis karakter untuk kematian? Jantung Yun Jianli tiba-tiba berdetak kencang saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Oh ya, aku juga memanggil adik perempuan Yun Chuxiu sebelumnya, aku juga orang yang tidak tahu kematian. Lebih baik aku pergi ke batas bawah segera. Jembatan Spirit Energy Mutual Shift? Yun Chuxiu bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk membuatnya lebih mudah untuk melakukan perjalanan antara batas bawah dan langit surgawi? Apakah Yang Mulia tidak takut pada para dewa dan iblis dari surga, pergi ke batas bawah untuk menginjak-injak makhluk hidup dari perdamaian abadi? Dengan ekspresi serius, Qin Mu menjawab, perdamaian abadi telah berjanji untuk surga celestial, kita adalah bawahan surga celestial dan sangat setia pada surga celestial. Adik perempuan yang baik, surga tidak akan melawan yang jujur dan setia. Yun Chuxiu meledak terkikik,
Matanya berputar nakal sebelum dia menjawab dengan serius, berikan cetak biru jembatan geser energi mutual kepada saya, dan saya akan membantu Anda menempa beberapa. Membuka penghalang dunia langit surgawi dan batas bawah adalah peristiwa yang sangat signifikan. Anda belum mendapatkan kekuatan di surga celestial, sehingga Anda tidak akan dapat membuat keputusan tentang ini. Itu harus disetujui oleh Yang Mulia. Qin Mu mengeluarkan cetak biru untuk jembatan Spirit Energy Mutual Shift dan menyerahkan semuanya padanya. Cetak biru banyak dan bertumpuk tinggi. Yun Chuxiu mengeluarkan beberapa potong, dan saat melihat aljabar itu terpotong pada mereka, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Melihat semua cetak biru ini membuatnya kesal, dan dia berkata, ini masih harus diserahkan kepada Dao Sekte. Aku akan membiarkan Sekte Dao membawa ini ke Istana Penciptaan Patriarki untuk membangun jembatan geser saling energi roh. Saudaraku, Yang Mulia, Saudara Jiu, aku akan pergi dulu. Dia pergi dengan cepat dengan cetak biru dan menuju ke Istana Surgawi Giok Murni saat dia berpikir dalam hati, jembatan geser saling energi-energi ini cukup berguna. Itu dapat menghubungkan surga celestial dengan surga lain, dan itu tidak terbatas hanya pada alam primordial. Jika jembatan geser energi spiritual bersama ini dapat dibangun, maka saya akan dapat memerintah lebih banyak surga dan dunia. Mu, Qi Jiwi, Yun Jianli, dan yang lainnya menuju kolam giok sebagai gantinya. Yun Jianli memiliki keraguan dalam pembuatan bir di dalam hatinya, dan setelah menekannya untuk sementara waktu, dia akhirnya bertanya, mengapa Yang Mulia Surga menyerahkan jembatan energi saling energi roh ke cetak biru ke Yun Chuxiu? Jembatan pergeseran saling energi spirit ini sangat berguna, dan jika surga celestial dan alam primordial terhubung, para dewa langit celestial dapat menuju ke batas bawah dengan kemauan, dan alam primordial tidak akan memiliki kesempatan untuk reaksi. Aturan langit celestial hanya akan menjadi lebih stabil. Qin Mu mengangguk dan tersenyum. Kedamaian abadi hari ini hanyalah sebuah negara pengikut kecil di bawah langit celestial, tidak seperti kita akan memberontak, jadi apa yang harus ditakuti? Keraguan di hati Yun Jianli semakin tumbuh. Aku tidak percaya bahwa kamu akan sebodoh itu sehingga kamu tidak tahu untuk apa jembatan geser energi roh digunakan. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Qin Mu tidak membalasnya secara langsung. Alih-alih, dia tersenyum dan berkata, dengan jembatan pergeseran saling energi-energi roh, Anda akan dapat turun ke batas bawah juga, Anda tidak perlu tinggal di surga celestial. Mereka belum mencapai kolam giok ketika seorang dewa tiba-tiba berdiri di jalan mereka dan membungkuk. Yang Mulia Mu, Yang Mulia Hao ingin mengundang Anda ke Istana Hao untuk menghadiri perjamuan. Hati Qin Mu melompat, dan dia mencibir. Kami memiliki dendam di antara kami, dan perjamuannya jelas bukan hal yang baik, aku tidak akan pergi. Dewa itu terkejut. Qin Mu berjalan dengan cepat, dan Yan Er, yang bertengger di pundaknya, melihat bahwa ada banyak bulu kuduk merinding di bagian belakang lehernya. Bajingan ini, Yang Mulia Hao, pasti sudah memanfaatkan senjata ilahi ciptaan untuk menciptakan diriku yang lain. Mengundangku ke perjamuan mungkin hanya kedok untuk membunuhku. Mereka belum mencapai kolam giok ketika seorang wanita lain maju ke depan. Tuan Muda Yun, Nyonya Yun Xiao meminta Anda untuk kembali. Yun Jianli belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan dia bingung, tapi dia masih mengikutinya dan pergi. Setelah beberapa saat, dewa di bawah Dewa Merah Langit Selatan memblokir jalan mereka dan membungkuk. Dewa Merah merindukan Tuan Muda dan meminta Tuan Muda untuk kembali dan bertemu dengannya. Qi Jiwi terkejut. Tuanku ada di sini? Bukankah dia ada di batas bawah? Saudara kedua, ikut aku. Naga Kilin memandang ke arah Qin Mu. Hati Qin Mu sedikit gemetar, dan dia berkata, silakan saja. Qi Jiwi dan Naga Kilin mengikuti dewa dan pergi bersama. Qin Mu tersenyum. Nanti, akan ada seseorang dari sisi Dewa Selatan Jukwei yang akan datang dan meminta Sister Yan Er untuk pergi dan bertemu Dewa Selatan. Yan Er bingung, dan dia tertawa. Bagaimana Anda tahu bahwa? Qin Mu tidak menjawab. Setelah periode waktu tertentu, seorang dewi lain benar-benar maju ke depan, tersenyum. Putri Yan, Dewa Selatan merindukanmu. Dia meminta saya untuk datang dan mengundang sang putri untuk kembali dan bertemu dengannya. Yan Er memandang Qin Mu, dan Qin Mu mengangguk dengan lembut. Pertemuan seorang ibu dan anak itu penting, tidak boleh ditunda. Yan Er mengikuti sang dewi dan pergi. Qin Mu kembali ke kolam giok, kembali ke paviliun lambat berliku. Menunggu kedatangannya adalah Qin Mu lain, yang berdiri di paviliun dengan tangan di belakang punggungnya. Qin Mu berjalan menuju paviliun dan berdiri berdampingan dengan Qin Mu lainnya saat mereka berdua melihat permukaan kolam giok. Yang Mulia Mu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Qin Mu yang lain meliriknya dan tertawa. Jika aku melihat diriku yang lain, aku pasti akan berteriak kaget sebelum melenyapkannya. Di dunia ini, saya unik. Qin Mu tersenyum kembali. Jika langit surgawi dapat menciptakan lebih dari 10 surga mulia, seharusnya mudah untuk menciptakan aku yang lain. Tubuh ini diciptakan di istana penciptaan leluhur surga langit, kan? Sepertinya sudah.
Namun, bahkan jika mereka dapat membuat salinan persis dari saya, itu akan menjadi usang pada saat berikutnya. Qin Mu yang lain mengamati setiap tindakannya dan meniru tindakan dan nadanya sebelum menunjukkan, tujuannya bukan untuk menciptakan Anda yang lain, tetapi untuk menggantikan Anda. Dengan melakukan itu, kamu akan mati dengan tenang sementara yang lain kamu masih hidup. Dia meniru setiap tindakan Qin Mu dan dengan jelas berkata, setelah kamu mati, kamu akan tetap hidup sebagai pemimpin reformasi Eternal Peace. Anda masih akan mulia Mu dan tetap di tengah-tengah kaki Anda. Penguasa bumi, Adipati Surga, dan yang lainnya tidak akan melihat kekurangan apapun. Dewa-dewa kuno ini masih ingin melestarikan hidup Anda dan mengharapkan penyihir besar yang tak terkalahkan untuk membangkitkan mereka. Anda memberi harapan pada makhluk korup ini, namun Anda akan mati secara tak terduga. Qin Mu memiringkan kepalanya, dan mata ketiganya muncul dari alisnya. Dia memeriksa tubuh ini sebelum berkata, kamu yang mulia Hao? Anda kalah dari saya 2 kali. Qin Mu pada murid di sisi yang berlawanan berkontraksi saat mata muncul di antara alisnya. Dibuka secepat mata ketiga Qin Mu, tiruan yang jelas dari dirinya. Pupil matanya juga heksagonal. Sudah jelas bahwa ketika Dao leluhur memeriksa Qin Mu, dia melakukannya secara rinci dan memastikan bahwa setiap detail akan sama. Dari pakaian dan aksesoris hingga lokasi dan jumlah setiap rambut, semuanya tepat. Ini adalah seberapa serius seorang leluhur Dao leluhur. Pertama kali selama tahun pertama era Dragon Han. Bahkan, itu berada di lokasi yang tepat ini. Qin Mu bersemangat saat mengingat masa lalu. Kamu dipukuli sampai menjadi anjing yang kehilangan keluarganya. Kau lari demi hidupmu seperti orang-orang di bawahmu berusaha menghentikanku dan mencegahku membunuhmu dengan nyawa mereka, tapi aku membunuh mereka seperti seseorang akan ayam. Darah mereka dan darahmu berwarna merah kolam giok, dan ibumu, Nyonya Yuanmu, harus memproyeksikan dirinya di sini untuk menyelamatkanmu. Namun, di depannya, aku masih memukulmu sampai kau mati. Berapa lama Anda pulih? Sebaliknya Qin Mu menjawab, kedokteran belum dikembangkan saat itu. Kaisar Surga menyewa dokter terkenal untuk menyelamatkan saya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kemauan pedang Anda dan pedang yang Anda alami. Saya berbaring di tempat tidur selama lebih dari 100 tahun, tidak bisa makan atau minum, mengandalkan orang lain untuk memberi makan saya. Saya tidak bisa mengontrol buang air kecil atau buang air besar dan hanya bisa melakukan hal-hal itu dengan bantuan pelayan istana. Selama tahun-tahun itu, saya ingin mati lebih dari 1 kali. Saya bahkan berdoa agar orang lain membunuh saya lebih dari 1 kali. Qin Mu tersenyum. Ini adalah upahku untukmu. Anda berbaring di tempat tidur selama sekitar 100 tahun, namun Yang Mulia Yu berbaring di tempat tidurnya selama lebih dari 1 juta tahun. Setelah itu, saya perlahan pulih dan bisa berjalan. Saat itulah saya menyadari bahwa luka fisik saya sudah lama sembuh. Apa yang tidak pulih adalah hati Dao saya. Sebaliknya murid Qin Mu berkontraksi saat cahaya ilahi di matanya tumbuh lebih padat. Setelah menarik cahaya ilahinya, ia dengan jelas berkata, cedera pada hati Dao saya butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Dalam 1000 tahun setelah itu, aku akan selalu melihat pedangmu menembus tubuhku dan kepalan tanganmu bertabrakan dengan tubuhku dan menghancurkan tulang dan tendonku setiap kali aku menutup mataku. Qin Mu berkata dengan nada meminta maaf, seharusnya aku membunuhmu supaya kau tidak disiksa seperti ini. Sebaliknya, Qin Mu dengan dingin berkata, butuh 1000 tahun bagiku untuk muncul dari bayang-bayangmu, tetapi, setelah itu, aku tahu bahwa aku bukan lagi diriku yang dulu. Waktu itu aku hanya sebilah pisau di tangan ayahku yang dia gunakan untuk menyingkirkan saingan potensial masa depan untuk posisinya, Yang Mulia Yu. Kau membuatku mati sekali sebelum memberiku kehidupan baru. Sejak saat itu, saya bersumpah untuk hidup untuk diri saya sendiri. Dia masih meniru setiap tindakan Qin Mu saat dia melanjutkan. Saya mulai menjadi mantap dan tenang. Saya adalah seorang pangeran yang biasa-biasa saja di antara para pangeran lainnya. Bagaimanapun, saya gagal. Seseorang dipukuli oleh Yang Mulia Mu seolah-olah saya adalah anjing mati. Namun, semakin saya menjadi seperti itu, semakin banyak peluang yang saya miliki untuk membuktikan diri. Ayah saya lebih menghargai saya sebagai hasilnya. Saya membantunya merencanakan untuk menyingkirkan putra mahkota dan membunuhnya. Dia adalah putra permaisuri surgawi, dan dia telah mempermalukan saya sebelumnya, mengejek fakta bahwa saya adalah anak haram dan seseorang yang dipukuli dengan buruk oleh Yang Mulia Mu yang mulia. Karena itu, saya memberinya nama Shi Wuqi untuk mempermalukannya sehingga dia akan disiksa di Youdu bahkan setelah kematiannya. Qin Mu melihat sebaliknya Qin Mu tersenyum seterang dia. Namun, di bawah kecerahan ini adalah perasaan kebencian yang pekat, serta kepuasan membalas dendam. Setelah Shi Wuqi meninggal, para pangeran dengan otoritas bukanlah lawanku. Beberapa meninggal, sementara beberapa lainnya terluka. Beberapa bahkan hati Dao mereka hancur karena saya. Qin Mu yang lain tertawa.
Ayah saya merasa bahwa Yang Mulia Yun Yang Mulia dan Yang Mulia Surga masih merupakan ancaman bagi surga celestial, jadi dia berencana untuk mendukung ajudan terpercaya melawan mereka untuk menahan mereka. Jadi, dia memilihku. Hehe, dia hanya bisa memilihku kalau begitu. Akibatnya, saya datang ke alam primordial dan mendirikan surga langit surgawi surga untuk melawan surga Yang Mulia Yun dan yang lainnya, bertarung sampai mati. Namun, saya juga mendirikan rombongan saya sendiri, yang mengizinkan saya mencari alasan saya. Qin Mu memujinya, Yang Mulia Hao, Anda tumbuh dewasa. Itu semua berkat kamu. Senyum Qin Mu lainnya tumbuh menjadi lebih murni. Senyumnya bersinar seperti matahari ketika menjadi seorang anak laki-laki, dan dia berkata, aku bertarung dengan Yang Mulia Yun untuk waktu yang lama, dan manusia dan makhluk hidup terlalu lemah untuk menjadi lawan yang pantas bagi setengah dewa. Dengan demikian, untuk menginspirasi kepercayaan, dia berubah menjadi gambar Anda untuk melawan saya. Betapa menggelikan. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, aku memang takut saat itu, sampai aku tahu bahwa Yang Mulia-mu bukan kamu. Sebesar tiruannya, dia tidak bisa membodohi saya. Ekspresi samar agak mirip dengan tersenyum dan menangis muncul di wajahnya. Siapa yang bisa mengerti kamu menyukaiku? Anda adalah iblis yang muncul dalam mimpi buruk saya yang tak terhitung jumlahnya. Yang Mulia Yun terlalu naif untuk meniru Anda. Namun, saya tidak pernah memaparkannya di depan semua orang dan sebaliknya mengatakan kepadanya tentang rencana saya. Dengan demikian, saya, orang yang sangat Anda benci, bergabung dengan aliansi surga. Hehe, saya membunuh Yang Mulia Yu, yang membuat saya dibenci secara universal oleh manusia dan Anda, tetapi saya masih bergabung dengan aliansi surga dan menjadi salah satu tetua. Ini karena dia ingin berurusan dengan ayahku denganku. Dia mengamati ekspresi Qin Mu dalam upaya untuk menemukan jejak kekecewaan darinya, tetapi tidak ada yang muncul. Saya bersekongkol dengannya dan merancang rencana untuk menyingkirkan ayah saya. Pada saat yang sama, aku terus-menerus menempatkan setengah dewa di dalam aliansi surga untuk bertarung melawannya. Bukan saja aku ingin menyingkirkan ayahku, tapi aku juga ingin aliansi surga. Dia tersenyum. Aku berhasil, dan dia gagal. Itu adalah kalimat yang sederhana, namun mengandung masa lalu yang membangkitkan semangat. Qin Mu tersenyum. Bahkan jika Anda berhasil, aliansi surga masih tidak sepenuhnya menjadi kendali Anda. Kamu mengalami kemunduran kedua dalam hidupmu karena aku, lagi. Sebaliknya Qin Mu tidak menyangkalnya. Bahkan, dia mengangguk. Aku belum pernah melihat penampilanmu yang sebenarnya. Saya membangun Yang Mulia Yu untuk menjadi senjata terkuat, yang bertujuan untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi di batas bawah. Namun, saya tidak pernah tahu bahwa penyihir besar yang membangkitkannya adalah Anda. Anda menggunakannya untuk menyerang saya dengan gerakan yang melumpuhkan saya selama lebih dari 100 tahun. Bayangan di hati saya muncul kembali, dan karenanya saya terluka oleh Ibu Pertiwi. Ini dimanfaatkan oleh manusia, dan, sebagai hasilnya, saya kehilangan alam primordial. Namun, itu hanya serangan kejutan belaka. Dia tampak acuh tak acuh tentang masa lalu ketika dia dengan gamblang berkata, hari ini, nilaimu tidak lagi sebesar di mataku. Kultivasi saya telah berkembang pesat, dan saya memiliki pemahaman yang lebih besar tentang Dao. Ketika saya berpikir tentang pertempuran di kolam giok sekarang, itu hanya untuk tawa yang ditujukan pada ketidakdewasaan muda saya saat itu. Dia menatap ombak di laut giok dan dengan santai berkata, aku tidak membencimu sekarang. Kebencian yang saya ungkapkan sekarang hanyalah tabir asap belaka. Anda tidak lagi memiliki tempat di hati Dao saya. Anda hanyalah alat bagi saya untuk mengeksploitasi. Selain itu, jejak senyum bersinar di wajahnya, dan itu tumbuh dan tumbuh. Selain itu, kamu sekarat hari ini. Saya telah mengadakan kematian yang sempurna untuk Anda. Apakah kamu melihat pelayan istana di kolam giok? Pada malam insiden kolam giok, para perwira dewa dan pasukan para dewa dan setan yang dikirim untuk mengumumkan dekret kekaisaran dikirim oleh saya, dan para pelayan istana diubah dengan persetujuan saya. Semua orang, dari kura-kura ilahi yang menanggung gunung-gunung ilahi di laut giok hingga roh bunga di teratai, adalah bawahan saya. Dia berbalik dengan senyum manis di wajahnya. Rombongan Anda juga ditarik oleh saya. Saya menempatkan orang di kediaman Yun, kediaman Dewa Merah, dan kediaman Dewa Selatan. Mudah untuk menarik mereka pergi. Jika aku membunuhmu di sini, tidak ada yang akan tahu, bahkan penguasa bumi atau adipati surga tidak akan tahu bahwa Yang Mulia-mu yang sebenarnya telah mati. Qin Mu menghela nafas. Yang Mulia Hao, saya tidak tahu bahwa tipu daya Anda begitu dalam. Sepertinya saya hampir tidak bisa melarikan diri. Hanya saja, Yang Mulia-mu ini yang Anda buat, apakah Anda yakin itu lawan saya? Dia tersenyum. Anda melakukan begitu banyak upaya untuk menciptakan Mu Mulia Surgawi ini dan memastikan bahwa itu persis sama dengan saya. Untuk memastikan bahwa Anda tidak meningkatkan kecurigaan dari Yang Mulia Surgawi lainnya dan para dewa kuno,
Anda harus memastikan bahwa dia juga berada di alam jembatan ilahi. Tubuh seperti itu tidak bisa mentolerir roh purba Anda, karena itu terlalu kuat. Anda hanya bisa menggunakan sedikit kesadaran untuk mengendalikan tubuh ini. Namun, saya telah membunuh banyak praktisi alam jembatan ilahi dan menghancurkan 2 senjata yang serupa dengan milik Anda. Senyum Qin Mu lainnya adalah seterang matahari, yang mengerikan untuk dilihat. Dalam waktu sesingkat itu, ia mencapai tingkat kemiripan yang sedemikian rupa sehingga orang akan kesulitan membedakannya. Kau meremehkan pencapaianku selama jutaan tahun ini. Selama waktu ini, saya menganalisis dan bertarung dengan Anda berkali-kali di kedalaman kesadaran saya. Anda dan saya sebenarnya telah bertarung miliaran kali. Dia tertawa tanpa menahan diri. Di masa lalu, kamu menang lebih dari yang kamu kalahkan, tapi saat aku tumbuh, peluang kamu untuk menang menurun. Pada era pendiri kaisar, aku telah mengalahkanmu. Setelah itu, setiap kali aku bertarung denganmu dalam kesadaranku, aku hanya bereksperimen dengan cara paling sederhana untuk membunuhmu. Di era kaisar tinggi, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Kepercayaan diri menipis ketika dia tersenyum dan berkata, aku mengatur langkah untuk membunuhmu, dan itu disebut 100 langkah untuk membunuhmu. Itu berisi 100 seni ilahi, dan hari ini, dalam kesadaranku, kau akan mati sebelum kau menyerang. Murid Qin Mu dikontrak. Auranya tumbuh secara dramatis ketika pelet pedangnya terbang keluar. Ketika dia menyerang, dia menggunakan gerakan kedua Rising Calamity Sword. Tanpa diduga, sebelum potensi pedang Qin Mu dilepaskan, serangan Qin Mu lainnya tiba. Pedang itu menusuk saat cahaya memecahkan pedang bencana Rising, yang mengetuk jantung alis Qin Mu. Tidak ada yang berubah di alis Qin Mu, namun bagian belakang otaknya meledak. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya saat tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah. Kedua kakinya saling bersentuhan, dan setelah kejang badan, dia tidak lagi bernapas. Qin Mu lainnya perlahan menarik jarinya dan berkata dengan jelas, membunuhmu sesederhana itu. Hanya butuh 1 jari. Sangat sepi, dia melihat laut giok yang damai, dan di atasnya, Qin Mu berjalan ke arahnya. Qin Mu lainnya berdiri di pavilion dengan tangan di belakangnya saat dia menunggu kedatangannya. Dia menyaksikan Qin Mu mendekatinya sampai dia di sampingnya, menatap laut. Yang Mulia Mu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Dia melirik Qin Mu dan tertawa. Jika aku melihat diriku yang lain, dia sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Di dunia nyata, Qin Mu duduk di belakangnya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat cangkir ke mulutnya dan berkomentar, itu bukan langkah yang buruk. Aku tidak akan bisa bertahan melawannya kecuali aku menggunakan hidupku untuk mengambil milikmu. Yang Mulia Hao tentu saja telah tumbuh. Ini adalah kali ke-26 Yang Mulia Hao telah membunuhku. Qin Mu diam-diam minum tehnya, meskipun itu menjadi sedikit terlalu polos baginya. Dia meletakkan cangkirnya dan berkata, kamu tidak mengulangi satupun seni ilahi dalam 26 kali kamu membunuhku. Sangat mengesankan? Saya sudah sangat sibuk sejak saya datang ke surga, saya bertanya-tanya teh apa yang ada di sini. Karena langit surgawi adalah tempat yang kuat dan bangsawan berkumpul, teh di sini harus lebih baik daripada di batas bawah, kan? Sebuah gagasan terbentuk di dalam hatinya. Dia ingin membeli beberapa daun teh dan membawanya ke batas bawah, memberikannya kepada teman-temannya. Pada saat ini, Yang Mulia Hao membunuhnya lagi dalam ilusinya. Hanya saja, apa mata uang di surga celestial? Saya jelas tidak bisa membeli apapun dengan koin kelimpahan perdamaian abadi yang berlimpah. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi merindukan Hu Ling Er dan Si Yun Xiang. Jika mereka ada di sini, dia tidak perlu khawatir tentang uang. Setelah beberapa saat, permaisuri surga akan dapat membangun jembatan pergeseran saling energi spirit dan membuka akses antara alam primordial dan surga celestial. Pada saat itu, saya akan kaya. Dia menutup matanya untuk bermeditasi. Saya telah mati 51 kali di tangan Yang Mulia Hao, yang menggunakan 51 seni ilahi yang berbeda untuk membunuh saya. Sangat mengesankan. Saya tidak berpikir bahwa seni dan teknik ilahi saya mengandung banyak kelemahan. Kekagumannya pada dirinya tumbuh secara alami. Seperti kata pepatah, penonton melihatnya dengan jelas. Seseorang hampir tidak bisa melihat kelemahan dan kelemahan mereka sendiri dengan jelas. Bagi orang yang sombong Qin Mu, teknik dan seni ilahi mereka sempurna di mata mereka dan tidak mengandung kekurangan. Namun, bagi penonton, banyak kelemahan biasanya masih ada. Setiap kali, kalimat pertamanya sama. Yang Mulia Mu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Namun, saat Yang Mulia Hao tumbuh semakin terkejut, ia juga menjadi semakin bingung. Adegan ini memberinya perasaan yang sangat akrab, yang hanya tumbuh. Seolah-olah dia pernah mengalaminya sebelumnya, lebih dari sekali. Sejak mendapatkan Grand Primordium Origin Stone, kesadaran Qin Mu tumbuh semakin kuat. Sebelum ia tiba di surga celestial, kesadarannya sudah kuat, seperti yang terlihat dari bagaimana ia dapat menemukan cacat dalam teknik kesadaran asisten Menteri Yan Xiaoqing.
Ini menyebabkan Yan Xiaoqing, praktisi kesadaran nomor 1, terjebak dalam siklus ilusi, tidak dapat membedakan realitas dari ilusi. Sekarang, kesadarannya beberapa kali lebih kuat. Dengan pengetahuan tertinggi Master of Enchosuri tertinggi dari Istana Ciptaan, batu asal primordium besar, dan 3 kesadaran semangat Dewa Purba, kesempurnaan Tuhan yang luar biasa, peningkatannya sangat besar. Kali ini, tidak hanya ia menggunakan seni ilahi kesadaran, tetapi ia juga menggunakan seni ilahi yang tidak berubah yang mengubah pavilion kecil menjadi ruang yang tidak berubah. Yang Mulia Hao melewati siklus berulang kali dalam ruang yang tidak berubah ini. Di atas ruang yang tidak berubah, Qin Mu juga menggunakan sutra bencana tanpa batas Buddha Brahma. Alih-alih menggunakannya untuk menempatkan dirinya dalam mimpi untuk membentuk dunia mimpi, ia menggunakannya untuk menempatkan klon Qin Mu yang Mulia Hao di dunia mimpi, tidak dapat melarikan diri. Mimpi ini akan terulang lagi dan lagi di ruang yang tidak berubah saat itu menghanyutkan ingatannya dan menempatkannya kembali di awal. Sudah ke-81 kalinya. Qin Mu menghapus teh dan mencuci set teh di samping Laut Giok di bawah pavilion. Dia dengan santai berpikir, aku sudah mati di tangan Yang Mulia Hao 81 kali. Setiap kali, itu adalah pembunuhan yang sempurna, dan setiap kali, kematianku adalah kematian yang unik. Dia pasti menemukan pedang bencana Raisingku, pedang bencana pembukaan, dan seni ilahi lainnya. Orang ini terlalu kuat. Sekarang hanya ada 19 cara yang tersisa untuk mati. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ada gelombang yang melewati ruang di pavilion. Yang Mulia Hao telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Seni ilahi yang tidak berubah yang aku pahami dari jepit rambut Patchwork dan kapal hantu masih terlalu dangkal. Sangat mudah untuk menjebaknya, tetapi seni ilahi saya masih tidak sesempurna milik Yang Mulia Ling. Qin Mu menyadari sesuatu. Cacat semakin besar dan lebih besar dengan setiap putaran, dan setelah putaran ke-81, serpihan kesadaran bahwa Yang Mulia Hao sembunyikan di dalam klon melihat cacat itu. Di ruang yang tidak berubah, Yang Mulia Hao membunuh Qin Mu, dan Qin Mu terbaring di tanah dengan semua tulangnya hancur saat dia mengambil napas terakhir. Yang Mulia Hao menatap tubuh ini ketika keraguan yang mewarnai matanya semakin tebal. Pada saat itu, semuanya kembali ke keadaan semula. Memori di klon Qin Mu juga terhanyut saat semuanya kembali ke awal. Dia berdiri di samping pavilion, menatap Laut Giok, dan di atasnya, Qin Mu berjalan ke arahnya. Keraguan mewarnai wajah Yang Mulia Hao menjadi lebih tebal saat dia melihat kembali ke pavilion. Di dalamnya, sepasang kaki terpisah berdarah tersisa. Dia berbalik untuk melihat Qin Mu yang mendekat dari laut. Qin Mu yang mendekat kekurangan kaki, namun dia sangat stabil saat berjalan. Wajahnya mengungkapkan kebingungannya, dan ketika kebingungannya berkurang, mata ketiganya menjadi semakin jelas. Betapa beraninya kamu memainkan trik seperti itu di hadapanku. Kesadaran yang luar biasa kuat membombardir ruang pavilion yang tidak berubah dari luar. Pada saat itu, dunia yang mengelilingi klon Qin Mu yang mulia dari Qin Mu runtuh, dan kolam giok nyata muncul di depannya. Keringat dingin muncul di dahinya ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan demikian, ia melepaskan gelombang kesadaran lain untuk membongkar mantra Qin Mu dan mencegah dirinya dari terjebak dalam siklus ini. Namun, pemboman oleh kesadarannya yang sebenarnya akan menyiagakan praktisi kuat lain dari surga celestial yang akan datang untuk menyelidikinya. Ini akan menghalangi dia kesempatan untuk membunuh Qin Mu diam-diam dan menggantikannya. Rencana menciptakan Yang Mulia Mu baru untuk menggantikan Qin Mu runtuh. Lawannya di surga-surga tidak akan memberinya kesempatan kedua. Di pavilion tiba-tiba berbalik. Melihat Qin Mu berdiri di luar pavilion, dia memandang dirinya sendiri dengan senyum samar. Kerangka pikir surgawi Hao pulih dengan cepat saat dia tersenyum dan memuji. Trik hebat, Yang Mulia Mu, bodohnya aku terkesan. Kata baik, kata baik. Qin Mu bertanya, prihatin, Yang Mulia Hao tidak terkejut, kan? Anda hanya menampilkan 82 gerakan dari 100 moves to kill Mu dan dibiarkan dengan 18 cara yang tidak ditampilkan. Haruskah kita memulai kembali dan mencoba lagi? Hati Yang Mulia Surga berubah dingin ketika dia menjawab, saya kira tidak. Kamu harus. Dari mata ketiga Qin Mu, pelet pedang perlahan terbang keluar, mengubah bentuknya di udara untuk membentuk pedang harta. Qin Mu tersenyum dan berkata, karena kamu tidak bisa pergi dan ditakdirkan untuk mati di sini, mengapa tidak menampilkan 18 seni ilahi lainnya yang digunakan untuk membunuhku? Kali ini, saya tidak akan menggunakan seni ilahi kesadaran saya untuk memberi Anda kesempatan. Di langit di atas Laut Giok, gelombang kesadaran yang mengerikan tiba. Itu sangat padat dan mengganggu fenomena meteorologi, menyebabkan ledakan petir memenuhi langit. Banyak praktisi yang kuat di surga surgawi disiagakan dan mengirim kesadaran mereka untuk mengintai kolam giok tanpa pergi sendiri. Qin Mu tertawa. Mungkin kamu bisa menggunakan 18 divine artmu yang tersisa untuk membunuhku, atau mungkin kamu akan mati di tanganku. Yang Mulia Hao, Qin Mu menyipitkan matanya dengan cara yang sangat mirip dengan Qin Mu. Qin Mu mengerutkan kening, bahkan sekarang, dia masih meniru dia. Bagaimana jika,
Alih-alih menggunakan 18 Divine Art yang tersisa, aku menggunakan 82 Divine Art yang sudah aku gunakan, Celestial Hao Hao bercanda dengannya. Qin Mu tersenyum. Anda dapat mencoba. Cloning Qin Mu yang mulia Hao Mu tiba-tiba bergerak ketika kekuatan yang terkandung dalam serangan pertama dari 100 bergerak untuk membunuh Mu dilepaskan. Jarinya mendekati Qin Mu. Pemogokan ini ditujukan pada kelemahan dalam teknik Qin Mu. Meskipun ada ribuan variasi untuk gerakan pedang Qin Mu, akan selalu ada kelemahan ketika dia menggunakan teknik ini, yang bisa dia lewati dengan cepat, seperti melewati celah. Keterampilan jarinya ditujukan pada cacat Qin Mu, yang memungkinkannya untuk membunuh Qin Mu dengan satu jari dalam ilusi. Sekarang, adegan dari ilusi diputar ulang dengan sendirinya. Qin Mu mengangkat Rising Calamity Sword untuk mempertahankan dirinya dengan perubahan yang sama yang tak terbayangkan. Namun, pada saat berikutnya, seberkas cahaya dari pedang melintas, dan jari klon Qin Mu dipotong. Itu jatuh ke laut giok tanpa bahaya. Yang mulia Hao mengubah seni ketuhanannya, dan dia menggunakan gerakan ke-8 dari 100 Moves untuk membunuh Mu. Sinar cahaya muncul dari ketiga matanya, dan mereka bertabrakan, terpantul, dan membentuk ribuan jaring. Dalam ilusi, dia menggunakan langkah ini untuk mematahkan teknik Qin Mu dan memotongnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika tiga lampu pedang menyala, tiga mata tiruannya Qin Mu ditikam buta. Raungan keras datang dari Yang Mulia Hao saat otot-ototnya melotot untuk melepaskan keterampilan tinju besarnya, yang membawa cukup kekuatan untuk mencabut gunung. Dalam ilusi, dia menggunakan seni ilahi ini untuk mengalahkan Qin Mu menjadi bubur hidup. Tiba-tiba, pergelangan tangannya sakit saat kedua lengannya terputus. Ini adalah cara untuk mematahkan langkah kedua 100 Moves Anda untuk membunuh Mu. Pedang Qin Mu mengikutinya saat cahaya pedang mengelilinginya dan terbang di sekitar Yang Mulia Hao, yang telah berakar ke tanah. Sinar cahaya pedang terdengar, dan pedang itu masuk ke tubuhnya pada saat berikutnya sebelum muncul dari punggungnya, seperti cahaya dan listrik. Ini adalah cara untuk mematahkan langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam. Di paviliun kecil, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, dan dalam sepersekian detik, klon Qin Mu Yang Mulia Hao Mu tercakup dalam darah dan luka-luka. Qin Mu telah menghindari organ vitalnya berkali-kali agar tidak membunuhnya segera. Lampu pedang itu menikam tidak hanya klon Qin Mu, tetapi juga jantung celestial Yang Mulia Hao, secara kiasan. Itu menggunakan kebenaran berdarah untuk menunjukkan kepadanya betapa sia-sia upaya dan kerja keras yang dia lakukan selama jutaan tahun terakhir. 100 bergerak untuk membunuh Mu yang dia bekerja sangat keras untuk buat telah rusak oleh Qin Mu setelah hanya satu penggunaan. Tidak hanya dia memecahkannya, tetapi dia juga menggunakan kelemahan yang ditunjukkannya untuk memodifikasi teknik Overlord Body Tree Elixir dan mengolah pedangnya, membuat teknik dan seni ilahinya lebih sempurna. Selain itu, Qin Mu juga meninggalkan pelet pedang dan melakukan pukulan, tendangan, dan seni ilahi. Kelemahan dalam teknik pertempuran dan seni ilahi berkurang. Segera, 82 gerakan di 100 bergerak untuk membunuh Mu rusak, satu demi satu. Pakaian Qin Mu berkibar sebagai pelet pedang terbang kembali ke jantung alisnya. Di paviliun, klon Qin Mu yang mulia dari Qin Mu benar-benar berlumuran darah. Apa langkah ke-83? Qin Mu bertanya. Klon berdarah Celestial Venerable Hao tersenyum dengan aneh. Kamu akan tahu mereka pada akhirnya, Yang Mulia Mu. Aku akan memberikan 18 cara yang tersisa kepada murid-muridku, dan mereka akan membunuhmu. Kesadarannya menghilang dengan cepat, hanya meninggalkan tawa dan proklamasi, mengatakan, kamu masih memiliki 18 kekurangan, dan mereka akan membunuhmu 18 kali. Betapa keras kepala. Qin Mu memberikan humph dingin saat dia mengangkat jarinya. Otak klon Qin Mu meledak saat tubuhnya goyah dan jatuh ke laut giok. Kesadaran bergelombang lainnya di langit tidak bisa membantu tetapi merasa kaget ketika mereka melihat pemandangan itu. Segera setelah kami tiba, kami melihat Yang Mulia Mu membunuh Mu Yang Mulia, sebuah suara berkata pelan. Yang Mulia Hao mengingat sisa kesadarannya dan tampak tidak sehat. Pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh serpihan kesadarannya ini langsung tercermin dalam otaknya. Tuan, apakah kita perlu membuat Mu Yang Mulia surga lainnya? Setengah dewa berjalan ke depan, membungkuk, dan bertanya. Yang Mulia Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, Qin Mu hanyalah sosok kecil yang tidak sepadan dengan energiku. Musuh saya bukan dia, itu adalah dewa kuno dan Yang Mulia surgawi lainnya. Saat ini, situasinya menjadi lebih optimis, karena kita sekarang dapat membedakan teman dari musuh. Jika saya menghabiskan terlalu banyak energi untuk Qin Mu, saya akan kehilangan besar karena kesalahan kecil. Dia tertawa. Kunwu, pilihlah 18 murid yang luar biasa dan kirimkan mereka kepadaku. Saya akan memberi mereka 18 cara untuk membunuhmu sehingga mereka dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Qin Mu. Setengah dewa kuno mengangguk dan bertanya, di dunia apa murid-murid ini berada? Yang Mulia Hao menjawab, tidak perlu bagi mereka untuk berada di dunia yang terlalu tinggi,
hanya mereka yang ada di alam dewa sejati akan baik-baik saja. Tidak ada murid di dunia yang lebih tinggi di Istana Hao. Mereka yang mencapai hal-hal dalam kultivasi akan dikirim untuk janji di surga selestik oleh Yang Mulia Hao untuk memerintah berbagai surga. Kunwu membungkuk dan turun untuk memilih 18 murid. Tidak lama kemudian, Kunwu membawa 18 murid bersamanya. Meskipun Yang Mulia Hao memiliki banyak murid, dia jarang mengajar mereka sendiri, jadi Kunwu memiliki pemahaman yang lebih besar tentang murid-muridnya daripada dia. Seringkali, ia memberikan pekerjaan itu kepada murid-muridnya yang paling sombong dan hanya sesekali mengajar mereka sendiri. Mereka yang bisa menerima ajaran sejati Yang Mulia Surgawi sangat sedikit dan jarang. Yang Mulia Hao memandang ke-18 orang ini dan mengerutkan kening ketika dia berkata, murid-murid ini terlalu lemah, mereka tidak jauh lebih kuat dari Kinmu. Buru-buru menjawab, saya memberikan teknik tahta kaisar kepada mereka sesuai dengan ajaran Anda sehingga mereka bisa memahaminya sendiri. Teknik 28 kaisar tahta yang Anda bagikan kepada saya telah dipelajari oleh mereka. Adapun tingkat pemahaman dan pemahaman mereka, itu tergantung pada kualitas masing-masing dan kemampuan pemahaman mereka. Yang Mulia Hao punya ide dan berkata, jawab aku sendiri. Berapa banyak teknik tahta kaisar yang kamu pahami dan gabungkan sendiri? Seorang wanita mendekatinya dan membungkuk. Saya adalah murid Xiu Youfang, dan saya telah memahami teknik bencana 4 simbol, sutra giok berair hijau besar, dan teknik delitet yin dan yang saya gabungkan menjadi peringkat ke dalam teknik langit surgawi kecil. Celestial Yang Mulia Hao mengangguk dan berkata, menggabungkan ketiga teknik tahta kaisar ini akan memungkinkan Anda untuk digolongkan ke dalam teknik surgawi kecil. Hanya saja itu tidak cukup karena pengkhianat Kinmu juga tahu 3 atau lebih teknik tahta kaisar. Wanita lain dengan kemeja ungu mendekat dan membungkuk. Murid Hua Anxiu di sini. Saya telah memahami Sutra Mingdu tanpa batas, Sutra Swandu Mahayana, teknik simbol 4 simbol, dan 9 Phoenix menuju teknik matahari. Saya telah menggabungkan keempat teknik tahta kaisar ini. Yang Mulia Hao tertawa. Kekuatanmu nyaris tidak membuat luka. Seorang pria muda membungkuk. Saya adalah murid Pan Chunjing, dan saya telah memahami Sutra Hijau Kesengsaraan Besar Kayu, Sutra Raja Dutian Selatan, Sutra Mingdu Tanpa Batas, dan teknik Yin dan yang menyenangkan. Satu dewa muda satu demi satu maju ke daftar teknik yang mereka kembangkan. Meskipun Yang Mulia Hao menyimpan teknik pamungkasnya yang sebenarnya untuk dirinya sendiri, dia tidak melarang murid-muridnya untuk mempelajari banyak teknik tahta kaisar di Istana Hao. Jumlah teknik yang bisa mereka pelajari tergantung pada kemampuan mereka. Meskipun para murid yang dipilih Kunwu adalah para dewa, mereka biasanya hanya menggabungkan 3 atau 4 teknik tahta kaisar. Yang paling banyak digabung adalah 5. Semua dari mereka adalah teknik surgawi kecil dan tidak biasa. Tentu saja, orang-orang seperti itu akan menjadi tokoh tingkat jenius terbaik di dunia luar. Di ribuan dunia dan surga, teknik kaisar tahta sangat jarang. Di beberapa dunia, seseorang hampir tidak dapat menemukan teknik tahta kaisar. Belum lagi bahwa seseorang hampir tidak dapat menemukan dewa sejati di dunia seperti itu. Yang Mulia Hao berbicara hanya setelah 18 orang ini mendaftar teknik yang telah mereka pelajari. Dia memandang Kunwu dan berkata, hanya itu yang kau punya? Kunwu ragu-ragu dan berkata, Tuan berkata kamu menginginkan murid di alam dewa sejati, jadi saya menemukan 15 dewa sejati. Selain mereka, beberapa murid menyatukan lebih banyak teknik tahta kaisar, dengan satu bahkan mencapai standar surga surgawi. Ekspresi Yang Mulia Hao berubah. Surga surgawi yang hebat mengharuskan seseorang untuk memadukan 18 atau lebih teknik tahta kaisar. Di dunia ini, hanya Yang Mulia Surgawi yang dapat memadukan berbagai teknik tahta kaisar dan memahami teknik surgawi-surgawi. Tanpa diduga, salah seorang muridnya telah mencapai standar itu. Kunwu terpaksa menjelaskan kepadanya, dengan mengatakan, dia menggabungkan 18 teknik tahta kaisar, yang membuatnya nyaris tidak memenuhi syarat untuk standar surga-surgawi. Hanya saja orang ini tidak berada di alam dewa sejati tetapi alam jembatan ilahi. Dia menggabungkan 18 teknik tahta kaisar meskipun berada di alam jembatan ilahi. Yang Mulia Hao terkejut. Kecakapannya dapat dibandingkan dengan 10 yang mulia dari surga celestial. Dia masih muda juga, dan sudah di alam jembatan ilahi, yang membuatnya lelah. Abaikan bagian tentang alam, ranah Kinmu juga tidak tinggi. Yang Mulia Hao menekan keterkejutannya saat dia tertawa dan berkata, Qin yang licik ini juga bukan dewa. Dia hanya menyatukan 3 atau 4 teknik tahta kaisar. Bawa murid ini. Kunwu pergi sebelum membawa praktisi seni dewa bersamanya setelah beberapa waktu. Yang Mulia Hao memandangnya dan melihat bahwa orang ini adalah seorang wanita. Dia memberi hormat setelah melihat Celestial Yang Mulia Hao. Murid Lian Huahun memberi hormat kepada guru. Hati Yang Mulia Surga berkibar saat dia tersenyum dan berkata, bangkitlah. Wanita itu, Lian Huahun, bangkit ketika Yang Mulia Hao menginspeksinya, memperhatikan bahwa dia sangat cantik. Dia mencatat bahwa jika pundaknya lebih kecil, pakaiannya akan pas, kecuali bahwa mereka akan agak meregang oleh payudaranya. Ketika dia melihat pinggangnya, dia menyadari bahwa dia juga kurus di sana. Matanya memikat, dan orang tidak bisa tidak merasa terguncang ketika menatap matanya. Ikatannya terbang dan melingkari punggungnya. Di belakang kepalanya, ada roda yang terbuat dari ki vital yang melayang-layang, tidak ternoda oleh sedikitpun aura dari dunia fana.
Penampilannya sangat mirip dengan ibunya, Nyonya Yuanmu. Yang Mulia Hao, setelah diperiksa dengan saksama, secara halus memujinya setelah menekan gairahnya. Aku punya wanita seperti itu di bawahku. Dia membuka matanya untuk mengamati secara rinci bahwa wanita itu tidak memiliki tanda yang menunjukkan pahatan, menunjukkan bahwa tubuh dan jiwanya alami dan bukan keindahan yang dibentuk oleh teknik penciptaan. Dia adalah orang yang menggunakan skema menggunakan kecantikan untuk menipu kaisar langit kuno, jadi dia secara alami akan lebih berhati-hati untuk mencegah seseorang menggunakan rencananya sendiri untuk melawannya. Meskipun dia mewarisi beberapa kebiasaan buruk kaisar celestial kuno, dia masih orang yang berhati-hati. Banyak yang telah mencoba skema menggunakan kecantikan untuk menipu dia di masa lalu, tetapi dia selalu menerima keindahan sebelum melahapnya. Yang Mulia Hao mengamatinya lagi dan tidak bisa menahan hasratnya ketika dia tertawa dan berkata, murid-murid lain dapat menerima satu cara untuk membunuhmu dari saya, sementara Lian Huahun dapat mengolah 18 dari mereka. Bantu aku menyingkirkan Qinmu. Saya akan menempa artefak berharga untuk Anda masing-masing yang akan melindungi kesadaran Anda dari terjebak dalam ilusi pencuri Qinmu. Masa membungkuk dan mengangguk. Kunwu berkata, Tuan, sulit untuk menyerang di surga celestial. Meskipun Yang Mulia Mu tidak memiliki banyak kekuatan di sini, ada banyak dewa kuno dan Yang Mulia yang diam-diam melindunginya. Yang Mulia Hao diam-diam berpikir sebelum berkata, Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Xu pergi untuk bersama-sama menjelajahi Faid besar dan menemukan banyak perangkap di sana. Yang Mulia Huo mengirim pesan kembali yang mengatakan bahwa tempat itu sangat berbahaya dan bahwa surga celestinya harus mengirimkan pasukan untuk menekannya. Karena kita tidak bisa membunuhnya di sini, kita bisa membunuhnya di Great Faid. Menemukan alasan untuk mengirimnya ke Faid besar seharusnya tidak terlalu sulit. Kunwu mengangguk. Kunwu, mundur. Kalian semua akan tinggal di sini. Saya akan memberi Anda 18 cara untuk membunuhmu. Tatapan Yang Mulia Hao jatuh ke 19 orang ini dan bergetar ketika dia memandang Lian Huahun. Itu adalah kambuhnya kebiasaan buruk yang dia warisi dari Kaisar Surgawi. Namun, dia belum bisa melahapnya, karena dia membutuhkannya untuk menghapus Qinmu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menenangkan diri dan berupaya memberikan 18 cara untuk membunuhmu bagi mereka. Di pavilion lambat berliku dari kolam giok, Qinmu sedang bermain dengan segel kaisar besar ketika, setelah beberapa saat, kesadarannya membanjiri saat dia berteriak, bangkit, kekaisaran jatuh ke tanah. Qinmu menggaruk kepalanya dan mengambil segel. Dia beralih untuk mengendalikannya dengan ki vitalnya dan berteriak, bangkit. Segel itu melayang di udara tetapi tidak memiliki kekuatan. Mata di jantung alisnya terbuka ketika dia mencoba menggunakan mata ketiganya untuk mengendalikannya, tetapi tidak ada yang aneh terjadi. Dia berusaha untuk membangun lampiran istana agung di dalam segel melalui kesadarannya lagi. Segel itu dengan gemetar melayang, dan saat Qinmu mulai merasa bahagia, segel itu jatuh ke tanah lagi. Segel yang rusak ini tidak berguna. Qinmu sangat marah dan mengeluarkan inti dari pohon primordial untuk menghancurkannya, menyebabkan pavilion berliku lambat bergetar begitu banyak sehingga hampir runtuh. Namun, meterai itu tetap tidak berubah. Sekuat inti, itu tidak bisa merusak segel sedikit pun. Hal ini sangat sulit. Mungkin akan lebih baik untuk memukul orang dengan itu. Qinmu menyimpan segel, dan suara Xu Jun muncul di benaknya saat dia tertawa. Bagaimana kamu bisa menggunakan meterai Grand Emperor Zhu Yuxi untuk menampar orang, makhluk rendahan? Berikan aku darah, esensi, dan kesadaranmu selama 1 tahun, dan aku akan mengajarimu bagaimana memanfaatkannya. Untuk meminta hal-hal itu selama 1 tahun sekarang ketika dia meminta nilai 3 tahun sebelumnya sudah merupakan diskon besar. Qinmu mengabaikannya saat dia mengambil kasus yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yun dan mengamati altar pengorbanan di dalam. Xu Jun tidak bisa membantu tetapi merasa gugup ketika berpikir, bisakah orang ini menemukan jawabannya? Qinmu menutup kasus ini, dan Xu Jun akhirnya merasa lega. Tiba-tiba, Qinmu berkata, Xu Jun, beri saya teknik lain dari pengetahuan tinggi enclosuri tertinggi istana, dan saya akan membantu Anda memulihkan mata yang lain. Xu Jun dengan dingin tertawa. Dalam mimpimu, pengetahuan tertinggi enclosuri tertinggi istana hanya sepertiga dari teknik lengkap. Apakah hanya perlu 1 mata bagi saya untuk memberikan segalanya kepada Anda? Setidaknya diperlukan otak. Selain itu, Anda masih belum menemukan master penciptaan di surga celestial bagi saya, Anda masih belum memenuhi janji Anda. Qin Mu sangat marah sehingga dia tertawa. Perencana tua, kesepakatan kami adalah bahwa aku akan menemukan master penciptaan untukmu dan bahwa kamu akan memberikan teknik untuk menumbuhkan kesadaran. Namun, Anda hanya memberikan sepertiga dari itu, dan Anda punya nyali untuk mengatakan bahwa saya tidak memenuhi janji saya? Xu Jun dengan dingin tertawa. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan mengajarimu bagaimana menggunakan Grand Primordium Origin Stone untuk berkultivasi, bukan memberimu teknik yang lengkap. Jadi, saya tidak mengingkari janji saya. Setelah beberapa saat, Qinmu tersenyum gembira dan menyarankan, berikan teknik lengkap kepada saya, dan saya akan memberi Anda esensi, darah, dan kesadaran untuk memulihkan kepala Anda. Bagaimana saran itu terdengar? Xu Jun mempertimbangkannya sebelum menyetujui, tentu.
Saya ingin Anda bekerja sama dengan sungguh-sungguh dengan saya, tanpa ada trik oleh kami berdua. Qin Mu mengangguk, berpikir, aku akan mengembalikan kepalamu, tetapi bukan otak, telinga, mata, mulut, gigi, atau lidahmu yang lain. Saya hanya akan mengembalikan kepala kosong. Setelah Xu Jun memberikan pengetahuan tinggi enclosure pasar surgawi kepadanya, ia segera menggunakan qi, darah, dan kesadaran dari Qin Mu untuk memulihkan tubuh jasmani. Adapun Qin Mu, dia mencoba teknik ini. Saat mengedarkan pengetahuan tinggi enclosure istana tertinggi dan pengetahuan tinggi enclosure pasar surga, mereka merasa seperti dua jenis teknik kesadaran yang berbeda. Karena itu, ia harus membagi energinya untuk secara bersamaan mengendalikan dua jalur sirkulasi yang berbeda. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan curiga, bahkan dengan pengetahuan tinggi enclosure pasar surgawi dan pengetahuan tinggi enclosure istana agung, saya tidak dapat mengisi batu Grand Primordium asal. Teknik ini masih sepertiga pendek. Juga, kedua teknik ini terpisah dan bukan satu tubuh. Apakah Anda memberikan teknik lain untuk menipu saya? Bocah cilik, apa keberadaanku saat aku masih hidup? Apakah saya akan berbohong kepada sosok rendahan seperti Anda? Pertama-tama kamu harus mengembalikan setengah kepalaku sebelum aku memberikan Purple Forbidden Enclosure Higher Knowledge kepadamu. Qin Mu sangat marah. Kamu sudah lama tidak mengenal saya dan sudah melihat melalui saya. Karakter seseorang ditentukan sejak kecil. Meskipun saya sudah lama tidak mengenal Anda, saya telah melihat dengan sangat jelas seperti apa karakter moral Anda selama sisa hidup Anda. Mari kita hentikan omong kosong. Cepat, berikan aku qi, darah, dan kesadaran. Qin Mu mengertakkan giginya saat dia beredar qi dan darahnya, memobilisasi kesadarannya menuju altar pengorbanan di Grand Primordium Origin Stone. Segera, bola besar daging di altar pengorbanan dengan rakus menyerap qi, darah, dan kesadarannya, menggunakan kekuatan altar pengorbanan dan Grand Primordium Origin Stone untuk menumbuhkan kembali dagingnya. Segera, ada segumpal besar daging di samping segumpal daging yang ada. Sudut mata Qin Mu berkedut. Orang ini menggunakan qi, darah, dan kesadaran saya untuk memulihkan mata yang lain. Jika orang ini berhasil memulihkan otaknya sebelum tengkoraknya, bukankah aku akan kalah? Xu Jun menelan qi, darah, dan kesadaran dengan kecepatan luar biasa. Dalam rentang waktu singkat, Qin Mu setipis tongkat, gemetar saat dia memurnikan beberapa pil roh untuk memberi makan qi dan darahnya. Mata kedua Xu Jun telah dipulihkan. Ada dua bola daging di altar pengorbanan, masing-masing membuka dengan pop, mengungkapkan dua bola mata besar. Dia bergegas Qin Mu. Cepat. Lebih cepat? Anda adalah bentuk kehidupan yang lemah, terlalu halus. Anda lambat, bahkan dalam memulihkan qi dan darah. Qin Mu mendengus dan sangat tidak senang. Dasar orang bodoh prasejarah. Jika qi, darah, dan kesadaranmu begitu kuat, mengapa kau dihabisi oleh para dewa kuno? Xu Jun sangat marah. Dua bola mata besar memantul di altar pengorbanan. Apa yang Anda tahu? Itu karena kami tidak bersatu. Grand Emperor Zhu Yuxi memiliki pemikirannya sendiri dan tidak banyak bertengkar. Mungkin dia sudah bergabung dengan musuh. Beberapa menyerah, dan sejumlah besar lari untuk menciptakan dunia lain. Jika tidak ada yang terjadi, apakah kita akan sangat sedih? Qin Mu fokus memulihkan qi dan darahnya. Ketika mereka telah dikembalikan ke puncaknya, Xu Jun mengosongkan mereka lagi. Jika dia mulai membangun otaknya, aku akan membunuh dia. Qin Mu berpikir sendiri tanpa ampun. Dia menghela nafas lega ketika melihat Xu Jun membangun tengkoraknya. Jika Xu Jun memang memulihkan otaknya, Qin Mu khawatir dia tidak akan menjadi lawannya lagi. Pada titik itu, kesadaran Xu Jun akan sangat melampaui dirinya, dan membunuh dan menggantikannya tidak akan menjadi tugas yang sulit. Sekarang, Xu Jun masih berguna baginya. Dia masih hidup, dan Xu Jun sudah mati, berarti Xu Jun harus bergantung padanya. Jika penguasa penciptaan ini dihidupkan kembali, situasinya akan terbalik. Setelah Xu Jun menyelesaikan tengkoraknya, Qin Mu segera berhenti memberinya kesadaran, qi, dan darah. Xu Jun menahan diri saat kedua bola matanya bergerak ke rongga matanya. Dia kemudian memberikan detail lengkap pengetahuan tinggi terlarang ungu terlarang kepada Qin Mu, menunggunya untuk menguasainya sehingga dia bisa memberinya qi, darah, dan kesadaran. Hati Qin Mu meledak dengan sukacita. Dia segera mencoba untuk menggabungkan pengetahuan tinggi enclosure terlarang ungu, pengetahuan tinggi enclosure istana tertinggi, dan pengetahuan tinggi enclosure pasar surgawi. Kali ini, ia mengeksekusi 3 enclosures higher knowledge. Dia melihat pengetahuan tinggi enclosure terlarang ungu membentuk 39 rasi bintang dan 163 dewa bintang. Pengetahuan tinggi enclosure tertinggi istana telah membentuk 20 rasi bintang dan 78 dewa bintang, sedangkan pengetahuan tinggi enclosure pasar surgawi membentuk 19 rasi bintang dan 87 dewa bintang. Di altar pengorbanan, kepala kerangka membuka matanya untuk memeriksa langit berbintang yang ada di dalam Grand Primordium Origin Stone.
Dia melihat banyak gambar dewa kuno muncul di langit dunia yang berwarna merah ini, tampak sangat hidup. Dia berpikir dalam hati, junior ini dari generasi selanjutnya tampaknya tahu banyak hal. Jika anak kecil ini membawa teknik reformasinya ke zaman kita, tekniknya akan dianggap sebagai keterampilan tingkat atas yang tidak kalah dengan keterampilan utama Kaisar Yao Juyushi. Qin Mu berkultivasi untuk sementara waktu, kesadarannya yang habis segera pulih kembali ke tingkat puncaknya. Kesadarannya juga menguat, menjadi lebih kuat. Qin Mu mendecakkan lidahnya dengan heran. Jenis visualisasi ini telah menghasilkan augmentasi yang hebat untuk tubuh jasmaninya, dan itu tidak kalah dengan keterampilan tingkat tertinggi Kaisar Tahta Kaisar. Xu Jun tidak bisa membantu tetapi berkata, anak nakal kecil, bisakah kita melanjutkan sekarang? Qin Mu memberinya ki, darah, dan kesadaran sambil memobilisasi 3 Ankylosaurus Haiger Knowledge pada saat yang sama. Xu Jun gembira saat ia menikmati ki, darah, dan kesadaran. Dia berpikir, ketika kepalaku dipulihkan, aku bisa mengambil kembali Grand Primordium Origin Stone, memaksakan kesadarannya seperti seorang tamu yang menggantikan tuan rumahnya dan kemudian membunuhnya. Oh, aku tidak bisa membunuhnya sebelum pulih sepenuhnya. Saya masih membutuhkannya untuk membantu saya menavigasi era ini, menemukan banyak rahasianya. Namun, saya harus menaklukkan lelaki kecil ini, membuatnya bekerja untuk saya sebagai budak saya. Setelah beberapa waktu, permukaan kepala Xu Jun sepenuhnya ditutupi dengan kulit. Dia kemudian berencana untuk merekonstruksi otaknya. Pada saat ini, pasokan ki, darah, dan kesadaran tiba-tiba terputus. Xu Jun terus mengisap, tetapi dia tidak menerima apapun. Dia sangat marah. Bocah kecil, kepalaku belum lengkap. Terus berikan aku ki, darah, dan kesadaran. Qin Mu berkata dengan nada bingung, Senior, kepalamu sudah dipulihkan. Karenanya, perjanjian kami terpenuhi, dan saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Mengapa saya perlu terus memberi Anda ki, darah, dan kesadaran? Saya bukan sungai celestial, ki, darah, dan kesadaran saya dipupuk melalui upaya yang sungguh-sungguh. Xu Jun sangat marah. Aku masih belum memulihkan otakku. Ada juga telinga, gigi, lidah, dan hidung saya. Kulit kepala saya bahkan tidak punya rambut. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelumnya, kami sepakat untuk memulihkan kepala Anda, kami tidak menyebutkan apa-apa tentang memulihkan otak Anda. Senior, tenang. Harta apa lagi yang masih Anda miliki? Misalnya, bagaimana memanfaatkan kekuatan segel kaisar besar? Jika Anda memberikan itu kepada saya akan membantu Anda memulihkan otak Anda. Kemarahan Xu Jun tidak bisa diatasi. Dia mengutuk dan bersumpah tanpa henti. Qin Mu mengungkapkan ekspresi sedih. Senior, jangan seperti ini. Saya akan sedikit memberi Anda lebih banyak ki, darah, dan kesadaran sehingga Anda bisa menumbuhkan rambut. Saya akan membunuh kamu. Mata kepala itu di altar pengorbanan dipenuhi amarah. Itu terbang dengan suara mendesing, dengan marah mengisi ke arah luar batu primordium asal. Pada saat itu, gambar bintang-bintang 328 yang muncul di udara menyerang pada saat yang sama, menekan ke bawah. Xu Jun kaget. Dia segera ditekan oleh dewa-dewa bintang ini dan didorong kembali ke altar pengorbanan. Dasar bajingan, mata kepala itu menatap keluar dari rongganya ketika kesadarannya meledak untuk melawan dewa bintang yang menyerangnya dari segala arah. Dia berteriak, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Peluang besar. Saya telah mengalami dan selamat dari pertarungan besar karat darah. Kesadarannya luar biasa. Dia bisa menciptakan apapun yang dia pikirkan. Kesadarannya menciptakan segala macam senjata, binatang buas, dewa, iblis, dan bahkan formasi dan seni ilahi untuk menangkal serangan Qin Mu. Karena dia tidak punya otak, kesadarannya jauh lebih lemah daripada Qin Mu. Segera, para dewa bintang menyerang altar pengorbanan, satu demi satu. Xu Jun ketakutan. Aku benar-benar mengajar muridku dengan baik, dia sekarang membunuh gurunya, memang pembelajar yang cepat. Dia berada dalam situasi yang berbahaya. Kesadarannya buru-buru berdesir, berteriak keras, hentikan. Saya yang terakhir dari Tuan Penciptaan. Jika kau membunuhku, rasku akan punah, dan kau akan dikutuk oleh kesadaran Tuhan abadi kita yang tetap berada di kekosongan jagat raya sejak awal waktu. Kutukan itu akan mengikuti Anda dengan saksama, dan anak-anak serta cucu Anda juga. Qin Mu ketakutan dan berhenti menyerang. Dia bertanya, apakah tidak ada penguasa penciptaan lain di surga celestial? Xu Jun berhasil mengatur napas dan tertawa dingin. Itu hanya deduksi saya, mungkin itu tidak benar. Qin Mu tersenyum dingin. Orang-orangmu menciptakan dunia lain, mereka masih hidup di sana. Xu Jun menarik kembali tatapannya dan dengan dingin berkata, mereka tidak ada di dunia ini. Saya satu-satunya yang tersisa di sini. Jika saya mati, Anda akan dikutuk oleh 1 miliar orang yang telah meninggal dari ras saya. Ekspresi Qin Mu goyah. Dia meragukan kata-kata Xu Jun dan tidak tahu apakah itu benar.
Mungkinkah para master penciptaan dari prasejarah dapat mempertahankan kesadaran mereka bahkan setelah kematian mereka, mengutuk siapapun yang memusnahkan ras mereka? Bukankah ini terlalu dibuat-buat? Saat ia menarik gambar Dewa Bintang, Shu Jun menghela nafas lega dan tertawa dingin. Apakah kamu mengerti gawatnya situasi sekarang? Jika kamu membunuhku, kamu dan generasi masa depan tidak hanya akan dikutuk, tetapi kamu juga tidak akan pernah bisa menggunakan meterai kaisar besar. Qin Mu tertawa. Sepertinya aku membutuhkan altar pengorbanan dalam kasus ini untuk menggunakan meterai kaisar agung. Saya akan segera mencari cara menggunakan segel. Senior, Anda tidak perlu khawatir. Bola mata Shu Jun melompat di rongganya, dan dia mendengus marah. Qin Mu mengamati reaksinya dan merasakan kelegaan di hatinya. Meterai kaisar agung memang terhubung dengan altar pengorbanan dalam kasus ini. Tepat pada saat ini, surga langit tiba-tiba bergetar. Qin Mu kaget dan segera berjalan keluar dari paviliun berliku lambat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sinar cahaya yang indah bersinar, menembus kekosongan dan menghilang di langit di luar. Itu adalah jembatan pergeseran saling energi spirit. Cahaya itu membentuk-bentuk lubang. Namun, skala jembatan peralihan saling energi spirit ini terlalu besar, melebihi harapan Qin Mu. Celestial Empress suka pamer. Membangun jembatan pergeseran saling energi spirit yang sedemikian besar sehingga bahkan seluruh armada akan dapat melintasi dengan mudah. Hati Qin Mu dipenuhi dengan takjub. Pada saat ini, altar pengorbanan raksasa di luar ibu kota perdamaian abadi alam primordial tiba-tiba memancarkan sinar terang, meledakannya ke langit. Itu terhubung dengan pancaran yang bersinar dari dunia lain, yang menghubungkan dua dunia besar, surga celestial dan alam primordial. Di dalam ibu kota, seorang biarawan dan seorang daois dengan cepat terbang ke sisi altar pengorbanan, mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Sang taois tertawa. Grand High Emperor, langit celestial sekarang terhubung ke batas bawah. Mungkin kita harus memulai perjalanan kita dan melakukan perjalanan ke surga celestial. Grand Supreme Imperial Preceptor, harap tenang. Biksu berkepala botak itu tertawa. Mari kita tunggu seseorang dari surga-surga tiba lebih dulu. Ketika mereka berbicara, seorang wanita muda yang cantik muncul dari kecemerlangan di atas altar pengorbanan. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan melihat kedua pria itu. Dia kemudian tertawa. Biksu, Taois, tempat apa ini?